Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Selamat pagi para hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat bergabung dalam acara talk show Tribun Series, Memilih Damai, dengan tema Masihkah Berlaku di Iron Law of Indonesia Politics, Jawa adalah kunci pada pemilu 2024. Talk show kali ini berkaitan dengan tahun politik dan juga pemilu serentak 2024. Dalam hal ini adalah Pilpres, pemilu legislatif dan juga pilkada. Perkenalkan Bapak dan Ibu para hadirin yang terhormat, saya Paramita Sumantri yang akan memandu talk show kita pada pagi hari ini hingga siang hari nanti. Dan saya tidak sendiri, nantinya saya akan ditemani oleh pemimpin redaksi Tribun Timur, GM Konten Tribun Network Wilayah Timur Indonesia, ada Bang Nur Tamzil Tahir. Dan acara, boleh tepuk tangan terlebih dahulu, terima kasih. Baik, dan acara pada pagi hari ini dilaksanakan langsung secara tatap muka dari kampus FISIP Universitas Hasanuddin Makassar. Boleh tepuk tangan semuanya untuk kampus FISIP Universitas Hasanuddin Makassar. Baik. Hadirin yang kami hormati, nantinya talk show pada pagi hari ini akan menghadirkan 4 pembicara. 2 pembicara dari Makassar untuk memotret dan merekam suara penduduk Pulau Sulawesi, calon pemilih pada Pilpres 2024, yaitu ada Profesor Dr. M. Kasim Matar, selaku Guru Besar UIN Alauddin Makassar, dan ada juga Dr. Iqbal Latif MSI, dosen Sosiologi FISIP Unhas. Sementara 2 pembicara lainnya yang akan melihat peta politik secara nasional, nanti akan ada Panji Anugrah Permana, SIP, MSI, Dr. Phil, yaitu selaku dosen ilmu politik FISIP Universitas Indonesia, dan pendiri lembaga survei Cyrus Network, ada Mas Hasan Nasbi. Tepuk tangan terlebih dahulu boleh untuk nama-nama pembicara yang sudah saya sebutkan. Baik, saya menyapa terlebih dahulu, sudah hadir juga bersama kami. Selamat pagi semua teman-teman mahasiswa dari Fakultas Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat pagi, sehat semuanya? Alhamdulillah, semangat ya untuk mengikuti talk show kita pada pagi hari ini. Saya juga ingin menyapa selamat pagi yang terhormat telah hadir bersama kita di forum ini. Ada GM Bisnis Tribun Timur, Mbak Yunitra atau Mbak Yuyun. Selamat pagi Mbak Yuyun. Kemudian pemimpin redaksi tribuntimur.com dan surat kabar harian Tribun Timur, ada Bang Nur Tamzil Tahir. Oh di sini, siap. Selamat pagi Bang Tamzil, nanti bersama kita, temani saya di sini ya Bang ya. Kemudian saya ucapkan juga selamat datang wakil pemimpin redaksi Tribun Timur, Bang Kambi AS. Jam 2:15, belum masuk juga ediman kamu. Kamu anggap ultimatum saya kemarin apa sih? Selamat pagi Bang. Juga saya ucapkan selamat datang kepada Dekan FISIP Unhas, Bapak Sukri, dan seluruh dosen FISIP Unhas yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Baik, hadirin yang terhormat, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui akun live Facebook, YouTube dan Instagram oleh Tribun Timur dan 67 media Tribun Network seluruh Indonesia yang hadir di 34 provinsi dan kota-kota kedua. Dan bagi Anda yang belum sempat atau tidak sempat mengikuti acara ini secara langsung, jangan khawatir karena nantinya akan ada siaran ulang di channel Facebook dan akun YouTube Tribun Network. Boleh tepuk tangan dong untuk Tribun Network. Terima kasih. Baik, rasanya sudah tidak sabar ya kita untuk memulai rangkaian acara kita pada hari ini. Namun sebelum kita mulai, saya mohon kesediaannya untuk para hadirin dan juga para mahasiswa untuk bersedia berdiri karena kita akan bersama-sama mulai acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.
selesai. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rekan-rekan mahasiswa dan pemirsa dimanapun Anda berada, tribuntimur.com dan Harian Tribun Timur merupakan unit media lokal dari Tribun Network, jaringan media massa terbesar di Indonesia dan merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Sejak 1987, sebelum bermetamorfosa menjadi Tribun Network, jaringan Tribun dikenal dengan nama Pers Daerah yang melakukan ekspansi bisnis surat kabar di seluruh Indonesia. Tahun 2010 lalu, Tribun Network mulai membangun jaringan news portal online secara terus-menerus. Jaringan portal berita Tribun Network dibaca 23 juta page view per hari dan menjadikan Tribun Network sebagai news portal nomor 1 di Indonesia dengan jargon yang diusung oleh Tribun Network adalah mata lokal menjangkau Indonesia. Saat ini Tribun Network mengelola 67 portal berita media online dan 23 surat kabar harian yang terbit di berbagai kota. Hingga Juli 2022 kami didukung setidaknya 1.421 wartawan yang bertugas tersebar pada 472 kabupaten kota atau 92% dari 514 kabupaten kota se-Indonesia. Tribun Network jadi telah hadir di semua provinsi di Indonesia dan sudah menjadi cita-cita dari Tribun Network untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara, membawa semangat baru dan demokratisasi di semua daerah, serta memberi panggung lokal ke pentas nasional. Untuk itulah Tribun Network menyelenggarakan talk show Tribun Series Memilih Damai dengan tema Masihkah Berlaku The Iron Law of Indonesia Politics, Jawa adalah kunci pada Pilpres 2024 yang diselenggarakan pada hari ini. Dan untuk membuka talk show kita pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa, kami undang Editor-in-Chief tribuntimur.com dan surat kabar harian Tribun Timur, yaitu Bang Nur Tamzil Tahir untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bang, kami persilakan. Want to learn Android development but don't know where to start? Or do you already know your way around Android but you haven't tried Jetpack Compose, our modern UI toolkit yet? Either way, come to Compose Camp. Developer communities all around the world will host events to teach you how to build Android apps with Compose, no matter what your experience level is. Grow your skills with hands-on coding activities and presentations, test your knowledge with quizzes, and learn together with others with the help of our camp leaders. The beginner track is for developers who are new to Android development, including people who have no coding experience. You'll learn Kotlin basics, how to build UIs with Compose, material design, and more. The experience track is for Android developers who want to learn how to migrate to Compose and stop using XML. You'll cover layouts, state, theming, performance, and so much more. This is more than just learning, it's Compose Camp. Along the ways, you'll make friends, earn badges, and improve your Android skills. In person or virtual, we got you covered. Join a Compose Camp now. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di dunia wal akhirah, terima kasih sudah mahasiswa, para pembicara sudah datang semua. Rangkaian acara ini, Tribun Indonesia Memilih Damai, adalah rangkaian dari Makassar menjadi kota pertama dari 9 kota lainnya. Jadi setelah ini kita memulai di Palembang, Manado, Balikpapan, Lampung, Surabaya,
Bali, dan kemudian ke Aceh nantinya. Nah, jadi ini Makassar, saya nggak tahu seperti kayak Slank kemarin itu Makassar selalu jadi kota konser pertamanya katanya kalau Slank Bang. Kemarin minggu lalu Slank baru konser di sini, banyak petinggi Polri yang sebelum ke Bali datang nonton di sini. Tribun Timur ini sekarang tadi disebut saya pemimpin surat kabar gitu ya. Saya masih berterima kasih masih ada yang menyebut surat kabar. Ya, tapi sebenarnya sejak 12 tahun lalu surat kabar kita masih ada, tapi kita sudah mempersiapkan masa depan kita yaitu digital gitu. Ya, jadi hari ini seperti yang disiarkan tadi, kalau di Tribun Timur sendiri kalau disebut disiarkan di 67 jaringan kita dan besok dimuat di koran. Hari ini khusus Tribun Timur dari semua Tribun 67 kamilah pemilik aset digital terbesar ya. Facebook kita ada 1,2 likes ya, di sana ada follow. Terus di YouTube kita ada 6,5 juta subscriber. TikTok kita kalau teman-teman adik-adik mahasiswa di sini kita ada 2 juta followers ya. Jadi kita sangat percaya diri memasuki era digital ini. Inilah kenapa kita hanya butuh ruang kecil, tidak perlu di Baruga di Pangeran Petarani ya, di seberang kita hanya butuh ruang kecil karena kami sangat percaya diri bahwa acara ini akan disiarkan lebih banyak dan sebentar kita teman-teman akan lihat tayangannya. Terima kasih banyak sudah hadir para pembicara, tidak panjang saya kembalikan ke moderator, host untuk membalikan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Bang Nur Tamzil Tahir atas sambutannya. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran acara kiranya kita meminta ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar acara hari ini terus berjalan dengan lancar. Maka dari itu izinkan acara berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Vice Editor in Chief Tribun Timur, Abang Kambi AS. Kepada Bang Kambi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita untuk harapkan doa Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang menjadikan segala sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan Engkaulah yang menjadikan segala yang mudah menjadi sulit. Maka mudahkanlah segala urusan kami, limpahkanlah keberkahan-Mu pada kegiatan kami pagi hari dan siang hari hingga siang hari ini, dan rahmatilah segala aktivitas kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muhawwil ahwal, hawil halana ila ahsanil ahwal. Ya aziz ya muta'al, ya rabbal nihal. Wahai yang selalu mengubah situasi, ubahlah situasi kami menjadi jauh lebih baik daripada situasi saat ini. Dan jadikanlah negeri kami, bangsa kami, daerah kami, kampung kami menjadi jauh lebih baik daripada apa yang kami rasakan saat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kal, kita belum kalah. Aku, Rey, bukan kita. Aku ingat. Kamu itu Samsak yang tidak pernah menyebut dirinya wangi. Duh, ini seni ekwe gagal deh, Oma. Harus berubah derajat ya. Ngeles melulu. Udah, Oma mau berangkat ya. Take care, Oma cantik.
Halo. Kal? Iya. Oh iya. Soal pertanian. Berarti besok aku bisa telepon kamu lagi. Kal, boleh nggak? Iya, boleh kok, boleh. Boleh kok. Oke. Besok ya. Jadi, setelah kita telaah, ada 4 dasar permasalahan dari pertanian, yaitu yang pertama modal, kemudian distribusi, pasar, dan yang terakhir keberlangsungan dari usaha tani itu sendiri. Kemudian nantinya kita harus bekerja sama dengan beberapa vendor seperti perbankan, transportasi, terus petaninya sendiri. Jadi, kemudahan dalam membayar itu penting. Itu artinya kakak, walaupun si Kal ingin berinovasi dengan produk olahan singkong, dia sudah tahu harus memasarkannya kemana. Nah, baru nanti kita bikin itu pasar digitalnya kakak. Ya, itu penting mas. Oke. Ya. Itu artinya kakak, kita butuh banyak data. Aduh kakak Re, kalau soal data, kakak tidak usah khawatir, tidak usah panik, tidak usah risau. Kakak lupa kita kerja di mana? Data, jaringan, infrastruktur, power bank, bahkan kita punya semua kakak. Kereta di jalur yang tepat kakak. Terima kasih Bang Kambi yang sudah bersedia untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Rekan-rekan mahasiswa sudah siap semangat untuk berdiskusi kita pada pagi hari ini? Waduh masih lemes. Semangat? Mantap, baik sesuai dengan janji saya di awal, saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Bang Tamzil. Boleh Bang temani saya maju ke depan pagi hari ini, tepuk tangan terlebih dahulu. Pada Bang Tamzil, mic-nya silakan Bang, bisa dibawa, oke siap. Jadi hari ini tadi saya sudah sampaikan ya Bang ya, ada 4 pembicara, betul ya? Betul sekali. Betul, oke silakan Bang. Siapa yang mau kita panggilkan dulu? Pertama kita sambut dari Jakarta dulu ya. Yang jauh dulu. Kita persilahkan tamu jauh, ini ada Bang Panji Anugrah Permana, SIP, MSI, Doktor Filosofi. Silahkan. Dia silakan. Orang Sukabumi, semalam saya yang jemput dia bilang walaupun dia orang Sunda Sukabumi tapi baru bulan lalu dia meneliti dia kampungnya. Di Sulawesi dia sudah keliling, di Sumatera. Silahkan Bang. Silakan. Iya. Mas Panji boleh. Keliling. Dia ini teman pernah dengar Max Weber? Ada yang tahu? Dia terakhir kuliah doktor di kampusnya di Pilberg University di Jerman. Mantap. Ya, jadi ini Pilberg, tolong betul ya? Saya dia aja ya Pilberg. Freiburg, Pak, itu bahasa Jerman. Jadi susah dia kuliah di sana, tokoh-tokoh sosialis, filosof Martin Heidegger itu dari sana kampusnya ya. Kemudian pembicara kedua kita sambut dari Jakarta juga, ya ini Cyrus Network 2008 lalu Pak Makbul ini salah satu konsultan politik dan orang yang pernah dicuri di masa reformasi Bang, kampusnya di sini baru balik juga. 2008 kemarin kita persilahkan Bang Hasan Nasbi, ya Hasan Nasbi, dia ini Cyrus Network 2008 datang ke sini membantu wali kota Makassar untuk pilkada periode keduanya ya, waktu itu setelah pemilihan DPR dia masuk dan sejauh ini menang. Okay. Nah sekarang banyak kalian teman-teman bisa lihat, kami persilahkan Mas Bang Hasan untuk naik ke atas panggung. Bergabung bersama dengan Mas Panji di atas panggung. Silakan Bang. Baik, Bang Tamzil sudah memperkenalkan 2 narasumber yang datang jauh dari Jakarta. Iya. Nah, silakan bergabung. Terus yang kedua kita yang ketiga Bang. Oh yang ketiga. Jadi grow kita dari Prof Kasim Mahtar ya, dia
2 tahun terakhir banyak tinggal di pesantren di Moncong Loe sana, pesantren Matahari. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya, Prof. Kasim Matar. Ini baru naik Grab tadi dia dari mana? Dari pesantrennya. Kita persilahkan Prof. Silakan, Prof. Datang Qatar, guru Buat besar tepuk tangan. filsafat dari UIN Alauddin, pernah menjadi Direktur Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan yang terakhir Kakanda Dr. Iqbal Latif, tuan rumah. Tuan rumah hari ini. Dosen, ini fansnya. Anak-anaknya ini ya. Silakan Kak. Anak-anaknya Pak Iqbal ya. Silakan bergabung, sudah lengkap ya Bang. Iya, Narasumber kita lengkap. keempat-empatnya sudah di atas panggung. Tapi ini kita perlu memberikan informasi terlebih dahulu Bang Tamzil. Iya. Bahwa sesi diskusi kita ini akan disiarkan secara langsung. Jadi untuk para pemirsa dimanapun yang menyaksikan kita lewat akun YouTube, boleh menuliskan pertanyaannya di akun YouTube-nya di kolom komentar. Nanti kita akan kurasi pertanyaannya dan langsung akan disampaikan kepada keempat narasumber kita. Dan untuk bapak-bapak narasumber kita pada hari ini, izinkan saya juga memberikan informasi bahwa masing-masing narasumber nantinya akan menyampaikan ide atau gagasannya masing-masing selama kurang lebih 15 menit. Jadi saya mohon izin jika waktu 15 menitnya sudah mau habis, kami mohon untuk kesediaannya kami ingatkan. Gitu ya bapak-bapak. Iya. Bang Tamzil, kita persilahkan siapa dulu nih? Iya. Untuk pertama sesuai namanya yang kita sebut tadi ya, Bang Panji, Kang Panji tepatnya. Anda dari Sukabumi ya. Baik, kita persilahkan. Iya, kira-kira nih abang nih udah tahu nih ya, masihkah Iron Law of Indonesian Politics, Jawa adalah kunci. Apakah memang orang presiden itu mesti dari Jawa gitu Bang, yang ini ya. Harus memimpin Indonesia. Monggo, waktu Silakan. kita persilahkan Bang Kang Panji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tamzil, Mbak Paramita atas kesempatan yang baik ini untuk berbagi dan sharing dengan seluruh teman-teman di Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati Prof. Kasim, mohon izin saya membuka sesi, Mas Iqbal, Mas Hasan. Kebetulan saya dapat giliran pertama. Biasanya giliran pertama bisa potensi salahnya banyak. Nanti mohon dikoreksi Prof. Kasim, Mas Iqbal, Mas Hasan. Yang pertama ketika saya mendengar judul dari sesi diskusi kita hari ini, The Iron Law, ya, The Iron Law of Indonesian Politics, itu mengingatkan saya pada seorang sosiolog berkebangsaan Jerman namanya Robert Michels yang menulis buku Political Parties, The Tendency of Oligarchy in Modern Democracy. Jadi di dalam buku itu Robert Michels mengatakan who says organizations says oligarchy. Itu tesis yang terkenal yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan teori-teori tentang oligarki ataupun tentang partai politik yang kurang lebih mengatakan apapun yang ada di dunia ini berkaitan dengan organisasi itu pasti punya tendensi bagi terbentuknya oligarki. Oligarki itu adalah kendali kekuasaan oleh sedikit orang. Nah, jadi ketika baca The Iron Law of Indonesian Politics, apakah Jawa bisa dianggap masih ya atau bisa dianggap sebagai kunci di dalam konteks politik elektoral? Mungkin sebelum masuk ke topik, saya ingin coba membahas dulu. Jawa adalah kunci, ini jadi ingat dulu film G30 SPKI ya, Jawa adalah kunci gitu. Jadi ada dua makna mungkin yang bisa kita tangkap dari istilah ini. Yang pertama, makna bahwa kandidat capres itu haruslah orang Jawa, yang punya peluang besar tuh haruslah orang Jawa, yang berpeluang menang tuh haruslah orang Jawa. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, secara elektoral juga bisa dipahami bahwa kenapa Jawa kunci, karena bisa jadi siapapun yang menguasai Jawa, maka dia akan memenangkan
proses kontestasi tersebut. Jadi ada dua makna, jadi orangnya dan juga wilayahnya. Karena secara statistik kalau kita bicara konteks politik elektoral, saya mengambil data mungkin di tahun 2019 ya, DPT terakhir, itu ada 191-an juta gitu ya, DPT di Indonesia itu yang memiliki hak pilih. Sekitar 110 juta pemilih itu di Jawa memang. Jadi 57,29% pemilih itu adanya di Jawa. Yang terbagi ke dalam berapa provinsi ya? Banten, DKI, 6 ya. Jabar, Jateng, Jatim, DIY, ada 6 provinsi. Jadi memang kalau secara hitung-hitungan matematika 57,9% itu berarti besar. Artinya bisa jadi makna yang kedua itu kita harus lihat juga gitu loh. Nah, makna yang pertama itu terkait orangnya, apakah memang orang Jawa itu yang akan dan dianggap memiliki peluang paling besar dan harus selalu orang Jawa yang jadi presiden. Dan yang kedua menyangkut votersnya, pemilihnya, karena di sini ada 57% ya yang berkaitan. Nah, dari sisi etnis, tentu kita memahami data statistik etnis Jawa ini 40% lebih sebagai. In this Chase and Incredibles masterclass, we're chasing culture. My name is Ricardo Afonso. I'm a documentary filmmaker from the UK. And for the past 10 years, I've been traveling all over China, chasing incredible stories. Now, I'm on the other side of the world in Mexico, working on a documentary about a civilization that began thousands of years ago, the Maya. This is Ananias, the caretaker of Cenote Xoch. He can give us some background information. So could you explain about how Mayan people use cenotes? Just to do some kind of religious thing, you know, that because the rain doesn't come and the cenote is going dry, you know, and they do the offering, and some is food or some beverage, and that's so that rain can come again. In this kind of environment, it's essential to have a camera that can shoot high dynamic range. And the MediaTek Dimensity 9000 chip inside the phone performs really well here. The Imagic 790 ISP is able to show so much detail in the HDR video because it's so powerful. It supports 18-bit dynamic range. I'm particularly interested in the younger generation, who are continuing the Mayan traditions and keeping this ancient culture alive. The Pro Sports Mode feature on this phone works great for capturing moving objects. Another essential feature I need from a camera when shooting at night is noise reduction, so I can shoot in very low light. The MediaTek Dimensity 9000 chip in this phone supports AI noise reduction, and is perfect for shooting this kind of event. Using an easy-to-operate quality smartphone that helps you remember in detail, that's the tool. Now it's your turn to go out there. Chase your story. Chase your incredible. Sebagai populasi, maaf, bukan voters. Kalau voters tadi ya. Nah, kemudian Sunda itu 15%-an. Ya, sisanya etnis-etnis yang kategorinya 0 sampai 3%. Memang ini kategorisasi kalau dilihat dari sisi etnis. Nah, memang Indonesia itu kan kategori etnis sangatlah banyak ya. Jadi angka moderat saja seorang ilmuwan yang meneliti etnis itu ada 1072 kategori etnis di Indonesia itu yang kemudian nanti bisa kita lihat fenomena dalam konteks elektoral seperti apa. Nah, tetapi saya ingin melihat, sekarang kita diskusikan dulu soal Presiden Jawa. Kalau saya melihatnya, kita harus melihat secara lebih kritis mungkin ya. Seolah-olah Presiden itu kan dari Jawa terus, karena memang ada Bung Karno dulu jadi Presiden, kemudian Pak Harto dalam periode kekuasaan 32 tahun, diikuti kemudian oleh beberapa presiden di masa reformasi ya, ada Pak Habibie, ada Gus Dur, ada Ibu Mega, Pak SBY sama Pak Jokowi. Rata-rata orang Jawa, tapi ada periode Pak Habibie juga ya presiden. Tetapi kita harus kerucutkan lagi, kalau ini konteksnya politik elektoral, maka kita baru mengalami politik elektoral pemilihan presiden secara langsung dalam sistem presidensialisme murni itu baru 4 kali sebetulnya kan, 2004, 2009, 2014, 2019. Artinya baru 2 orang sebetulnya yang dipilih secara langsung, yang kebetulan etnisnya Jawa, ya, baru Pak SBY dan Pak Jokowi. Jadi
kita harus lebih kritis melihat konteks pemilihan presiden dalam konteks politik elektoral. Baru terjadi orang Jawa menjadi presiden dipilih secara demokratis, secara langsung, itu adalah baru 2 presiden. Sebelumnya gimana Pak Harto, Bung Karno? Tentu mereka lahir dari situasi sistem politik yang jauh berbeda. Sistem politik baik dari sisi pemilihannya, struktur politiknya, infrastrukturnya. Kita tahu di situ ada partai politik yang dibatasi di masa Orde Baru. Pemilihan oleh parlemen, parlemennya juga dikuasai oleh lebih banyak dominasi oleh eksekutif dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita melihat apakah itu sudah menjadi iron law kalau begitu dalam konteks Indonesia? Kita nggak bisa bandingkan dengan Amerika. 46 presiden di Amerika. Makanya mereka ada tesis 46 presiden itu WASP ya, White Anglo-Saxons Protestant. Jadi dia orang kulit putih, Anglo-Saxons, ya orang Anglo-Saxon ya keturunan Eropa lah ya, karena kan Amerika terbentuk dari para imigran Inggris gitu. Sama agamanya Protestan. Nah, tetapi pernah ada 3 kasus dalam 46 presiden Amerika itu di luar pakem tadi WASP, ya Kennedy, Obama, Biden. 2 orang Katolik, 1 orang kulit hitam, yang bapaknya Muslim. Ya, jadi kalau ngomong statistik 3/46 bolehlah kita bilang tuh iron law of WASP. Jadi hukum besi ya. Jadi udah jadi hukum besi memang, walaupun ada kasus-kasus di mana ada outlier di situ ya, ada pencilan, yaitu Biden, Obama sama Kennedy. Yang Kennedy Katolik, Biden Katolik, kemudian Obama itu kalau dirinci lagi semua presiden Amerika afiliasi gerejanya juga macam-macam, ya kan? Ada yang ke lebih ke berbau evangelis, ada yang macam-macam tuh. Jadi tidak dalam satu rumpun walaupun memang mereka Protestan. Nah, kalau membayangkan iron law di Amerika WASP, kita boleh bilang itu sebagai, katakanlah ya, dari hitung-hitungan matematis itu bolehlah kita bilang sebagai hukum besi. Walaupun itu sudah gugur juga dengan adanya Biden, Kennedy sama Obama gitu ya. Jadi nah, apalagi Indonesia yang baru 4 kali menggelar pemilihan presiden secara langsung. Apakah kemudian setiap kandidat presiden itu harus selalu Jawa? Ya kan, dari sisi statistik saya belum melihat kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Apalagi kalau kita ke belakang ke sejarah kita di tahun-tahun 50-an. Di periode-periode parlementer. Jerman sendiri di Eropa ada kayak gitu nggak? Di Jerman sendiri Iron law. Tidak ada yang saklek seperti itu. Karena Jerman biasanya kan lebih homogen ya tradisinya. Kalau dari sisi agama ya dia Protestan Katolik, tapi itu biasa saja karena dia lebih ke afiliasinya partai politik ya. Model pemilihannya sama. Karena model pemilihannya berbeda. Model pemilihannya sistem parlementer, seperti kita tahun 50-an. Ya, sistem pemilihan parlementer tentu berbeda dengan presidensial yang secara langsung ya. Sistem pemilihan parlementer kita memilih anggota partai untuk duduk di parlemen. Nanti anggota parlemen itu berdasarkan suara kursinya kemudian memilih. Seperti Indonesia sebelum 2005 lah. Seperti kira-kira. Indonesia di tahun 50-an. 2005 presidensial tapi tidak langsung. Untuk kepala daerahnya beda juga ya? Ini beda juga melalui DPRD. Nah, di tahun 50-an Indonesia pernah mengalami satu periode yang nggak boleh kita lupakan. Ya, periode-periode di mana elit-elit Indonesia itu nggak Jawa sebetulnya. Kalau dilihat komposisi, mungkin banyak dari Minang malah. Ya, ada Burhanuddin Harahap di situ. Malang. Orang Mandailing kalau Harahap kan ya. Amir Saripudin Harahap juga tuh dari orang kelahiran Medan yang punya garis. Kalau nggak salah beliau juga kalau melihat marganya adalah Mandailing. Kemudian Minangnya ada Sultan Syahrir, ada Muhammad Hatta. Kemudian ada orang Sunda juga, 1 orang, Juanda Kartawijaya di situ. Iwa Kusuma Sumantri. Ya. Jadi elit-elit kita beragam sekali dan sifatnya multi etnik. Walaupun kita lagi-lagi bisa bilang ini bukan pemilihan langsung karena dipilih melalui mekanisme di parlemen. Indonesia pemilihannya sama dengan Amerika Bang secara prinsip. Agak beda. Kategorinya langsung tapi Amerika lewat electoral college. Jadi Indonesia itu kalau ngomongin di dunia salah satu presidennya itu yang punya legitimasi politik paling kuat. Karena langsung.
Paling makanya Indonesia itu secara langsung. Nggak ada, di Asia ini di dunia yang abang ini kan studi, kebetulan dia doktornya nih studinya, studi South Asia, dia kebanyakan pemilu elit gitu ya. Ada nggak bang di Asia seperti Indonesia ini? Ya sistem-sistem presidensial ada tentunya. Tapi ya, model tidak. langsung kayak gini? Model langsung ya seperti Filipina ya, itu model langsung. Kalau kebanyakan kasus pemilihan sistem presidensial itu Amerika Latin. Amerika Latin ya, Brazil, Argentina. Malaysia tetangga kita enggak? Malaysia parlementer, sistem parlementer. Jadi sistem itu memberikan pengaruh juga tentunya terhadap bangunan. Nah, yang mau saya bilang kemudian adalah, itu adalah gambaran dari sisi sistem. Artinya dari sisi sejarah kita punya elit-elit yang sangat beragam dari sisi etnis. Ya, kemudian kalau kita ngomongin Indonesia, apakah Indonesia itu sebuah entitas yang strongly ethnicized atau weakly ethnicized? Jadi di dalam konteks studi komparatif, ada negara-negara yang memang memiliki konstitusi yang memberikan jaminan keterwakilan etnis tuh, Bang. Misalnya di Nigeria, Rwanda, karena mereka ada persaingan etnis, akhirnya dalam komposisi kabinetnya boleh tuh ada. Seperti di Papua sekarang tuh kan ada MRP tuh, dia Betul. perwakilan suku tuh, Betul. masuk duduk di DPR parlemen. Betul, tuh. di MRP, Iya, di tapi itu apa? undang-undangnya khusus dia ya. Betul, undang-undangnya Khusus khusus. Nah, di beberapa negara di Afrika ada bentuk-bentuk akomodasi di dalam konstitusinya untuk merepresentasikan etnis, ya. Tapi dalam konteks supaya konsensus terbangun. Nah, Indonesia pernah mengalami periode kenaikan politik etnis di akhir-akhir masa Orde Baru, kemudian turun secara drastis di masa-masa pasca Orde Baru. Jadi Indonesia itu dalam pandangan beberapa ilmuwan politik seperti Edward Aspinall dan teman-teman dianggap sebagai weakly ethnicized polity. Ya. Jadi entitas yang lemah sebetulnya. Secara politik ikatan etnis di Indonesia itu lemah. Memang pernah mengalami fase kenaikan. Kita masih ingat dulu saudara-saudara kita mengalami konflik di Kalimantan Barat yang berbasis etnis, ya. Kemudian di beberapa wilayah juga demikian. Tapi itu cuma pada fase ujung periode otoritarianisme Orde Baru kemudian melandai. Nah, dalam konteks pilkada malah terjadi apa yang disebut fenomena cross candidacy, pasangan pelangi lah bahasa kitanya, pasangan pelangi. Maka muncullah jargon-jargon kampanye itu sahabat semua suku. Dulu di Sumatera Utara tuh ada waktu Samsul Arifin maju di Pilgub, jargonnya sahabat semua suku. Ipong Muhlosi ini di Samarinda, jargonnya adalah keberagaman itu indah. Jadi di dalam masyarakat multi etnis bahkan ya kemudian di Maluku itu lebih ke bagaimana pencampuran antara Kristen dan Islam karena merepresentasikan ya, identitas yang dominan di sana. Nah jadi bukan berarti bahwa aspirasi etnis di Indonesia semuanya tidak ada. Ya, Aceh kita tahu ada partai lokal. Ya. Papua juga ada faktor-faktor yang kemudian dikhususkan di dalam konteks itu. Nah, tetapi kalau ngomong mobilisasi etnis itu bentuknya beragam. Ada yang bentuknya menguasai negara, mempengaruhi kebijakan dan lain sebagainya. Indonesia itu boleh dibilang dalam konteks ini tidak mengarah ke sana. Tidak mengarah ke politik yang berbasis etnis gitu ya. Jadi malah kerjasama etnis itu yang lebih kuat. Nah pertanyaan kita, kenapa Indonesia itu bisa tidak mengarah kepada ya dibangunnya politik etnis? Ada 3 alasan menurut penelitian. 1, kita punya tradisi kuat dan sejarah nasionalisme. Itu yang meredam sebetulnya. Kenapa kemudian aspirasi kedaerahan itu tidak berkembang terus. Itu terstruktur atau kesadaran? Kesadaran. Oh. Kita nyanyi Indonesia Raya kan di Makassar nyanyi, saya di Sukabumi di kampung saya nyanyi. Waktu saya ke Kalimantan Barat di sebuah kampung pelosok di Melawi itu Bang, nyanyi Indonesia Raya juga sama. Jadi artinya ada kesadaran nasional kita sebagai orang Indonesia. Nah mungkin ini memberikan pengaruh. Penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia tentunya ya, ini luar biasa. Sistem nasional. Nah yang kedua dalam politik adalah berlakunya sistem nasional. Kita nggak ada tuh. Beda dengan sistem-sistem di negara federal, kita negara kesatuan. Sistem kita unitary state. Ada desentralisasi. Desentralisasi belakangan ditarik lagi ya Bang Iqbal, jadi agak resentralisasi lagi sama pusat. Ya, jadi ada faktor itu. Kemudian dalam konteks regulasi fiskal, ada DAU DAK dari pemerintah pusat. Bantuan. Dari provinsi ada bantuan provinsi.
Jadi aspirasi-aspirasi kedaerahan itu ngerem secara institusional, secara kelembagaan. Gitu. Politik anggaran lah. Ya, desain pemilunya juga nasional sifatnya. Nggak ada cerita di Jawa Barat sistemnya gini, di Makassar seperti itu ya. Jadi desain pemilu, desain pilkada sama. Sistem kepartaiannya juga sentralistik. Lebih banyak Jakarta yang menentukan keputusan siapa calon kepala daerah yang mau maju. Walaupun tentu ada diskusi dengan partai-partai di tingkat lokal. Jadi akhirnya aspirasi terbentuknya partai lokal, partai daerah yang dulu tahun 50-an pernah ada tuh nggak berkembang di kita. Karena desain tadi gitu ya. Nah kecuali mungkin tadi yang kita kecualikan di Aceh ada partai lokal, di Papua ada MRP dan syarat sebagai orang Papua asli untuk maju ke dalam kepala daerah. Ya. Nah jadi itu yang alasan kedua kenapa Indonesia itu weakly, lemah. Nah yang ketiga yang menarik. Ini mungkin yang umum kita, ya saya tidak bisa bilang ini sesuatu yang bagus ya. Sistem patronase, klientelisme, itu yang menghancurkan ikatan-ikatan etnis tadi. Bisa dalam bahasa awamnya. Bahasa umumnya apa ya? Ya mungkin kalau dalam pilkada apa ya? Pilkada, pileg, pilpres ya politik uang misalnya ya, ikatan-ikatan. Itu yang merusak ya, Mas ya? Ya, merusak tapi juga berdampak terhadap tidak terbangunnya kemudian politik berbasis etnis tadi. Ya, jadi patronase dan klientelisme itu turut, karena dia dianggap sebagai mekanisme politik elektoral yang efektif dalam mobilisasi, akhirnya basis-basis tadi ikatan-ikatan identitas dalam bentuk etnis itu tidak berkembang. Karena orang lebih kuat memainkan pola-pola mekanisme. Anglo-Saxons, ya orang Anglo-Saxon ya keturunan Eropa lah ya, karena kan Amerika terbentuk dari para imigran Inggris gitu, sama agamanya Protestan. Nah, tetapi pernah ada 3 kasus dalam 46 presiden Amerika itu di luar pakem tadi WASP, ya Kennedy, Obama, Biden, 2 orang Katolik, 1 orang kulit hitam, yang bapaknya Muslim. Ya, jadi kalau ngomong statistik 3/46 bolehlah kita bilang tuh iron law of WASP. Jadi hukum besi ya. Jadi udah jadi hukum besi memang, walaupun ada kasus-kasus di mana ada outlier di situ ya, ada pencilan, yaitu Biden, Obama sama Kennedy. Yang Kennedy Katolik, Biden Katolik, kemudian Obama itu kalau dirinci lagi semua presiden Amerika afiliasi gerejanya juga macam-macam. Ya kan? Ada yang lebih ke berbau evangelis, ada yang macam-macam tuh. Jadi tidak dalam satu rumpun walaupun memang mereka Protestan. Nah, kalau membayangkan iron law di Amerika WASP, kita boleh bilang itu sebagai, katakanlah ya, dari hitung-hitungan matematis itu bolehlah kita bilang sebagai hukum besi. Walaupun itu sudah gugur juga dengan adanya Biden, Kennedy sama Obama gitu ya. Jadi nah, apalagi Indonesia yang baru 4 kali menggelar pemilihan presiden secara langsung. Apakah kemudian setiap kandidat presiden itu harus selalu Jawa? Ya kan, dari sisi statistik saya belum melihat kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Apalagi kalau kita ke belakang ke sejarah kita di tahun-tahun 50-an. Di periode-periode parlementer. Jerman sendiri di Eropa ada kayak gitu nggak? Di Jerman sendiri tidak ada yang saklek seperti itu. Karena Jerman biasanya kan lebih homogen ya tradisinya. Kalau dari sisi agama ya dia Protestan Katolik, tapi itu biasa saja karena dia lebih ke afiliasinya partai politik ya. Model pemilihannya sama. Karena model pemilihannya berbeda. Model pemilihannya sistem parlementer, seperti kita tahun 50-an. Ya, sistem pemilihan parlementer tentu berbeda dengan presidensial yang secara langsung ya. Sistem pemilihan parlementer kita memilih anggota partai untuk duduk di parlemen. Nanti anggota parlemen itu berdasarkan suara kursinya kemudian memilih. Seperti Indonesia sebelum 2005 lah. Seperti kira-kira. Indonesia di tahun 50-an. 2005 presidensial tapi tidak langsung. Untuk kepala daerahnya beda juga ya? Ini beda juga melalui DPRD. Nah, di tahun 50-an Indonesia pernah mengalami satu periode yang nggak boleh kita lupakan. Ya, periode-periode di mana elit-elit Indonesia itu nggak Jawa sebetulnya. Kalau dilihat di komposisi, mungkin banyak dari Minang malah ya, dulu. Ada Burhanuddin Harahap di situ. Orang Mandailing kalau Harahap kan ya. Amir Saripudin Harahap juga tuh, dari orang kelahiran Medan yang punya garis, kalau nggak salah beliau juga kalau melihat marganya adalah Mandailing. Kemudian Minangnya ada Sultan Syahrir, ada Muhammad Hatta.
Kemudian ada orang Sunda juga, satu orang, Juanda Kartawijaya di situ. Iwa Kusuma Sumantri. Ya. Jadi elit-elit kita beragam sekali dan sifatnya multi etnik. Walaupun kita lagi-lagi bisa bilang ini bukan pemilihan langsung karena dipilih melalui mekanisme di parlemen. Indonesia pemilihannya sama dengan Amerika Bang secara prinsip. Agak beda. Agak beda. Kategorinya langsung tapi Amerika lewat electoral college. Jadi Indonesia itu kalau ngomongin di dunia salah satu presiden dia itu yang punya legitimasi politik paling kuat. Paling kuat. Karena langsung. Paling makanya Indonesia itu secara langsung. Nggak ada di Asia ini, di dunia yang abang kan studi, kebetulan dia doktornya nih studi South Asia, dia kebanyakan pemilu elit gitu ya. Ada nggak Bang di Asia seperti Indonesia ini? Ya sistem-sistem presidensial ada tentunya. Tapi ya, model langsung kayak gini? Model langsung ya seperti Filipina ya, itu model langsung. Kalau kebanyakan kasus sistem presidensial itu Amerika Latin. Amerika Latin ya, Brazil, Argentina. Malaysia tetangga kita enggak? Malaysia parlementer, sistem parlementer. Jadi sistem itu memberikan pengaruh juga tentunya terhadap bangunan. Nah, yang mau saya bilang kemudian itu adalah gambaran dari sisi sistem. Artinya dari sisi sejarah kita punya elit-elit yang sangat beragam dari sisi etnis. Ya, kemudian kalau kita ngomongin Indonesia, apakah Indonesia itu sebuah entitas yang strongly ethnicized atau weakly ethnicized. Jadi di dalam konteks studi komparatif, ada negara-negara yang memang memiliki konstitusi yang memberikan jaminan keterwakilan etnis tuh, Bang. Misalnya di Nigeria, Rwanda, karena mereka ada persaingan etnis, akhirnya dalam komposisi kabinetnya boleh tuh ada. Seperti di Papua sekarang tuh kan ada MRP tuh, dia Betul. perwakilan suku tuh, Betul. masuk duduk di DPR parlemen. Betul, di MRP, iya, di undang-undangnya khusus dia ya. Betul, undang-undangnya khusus. Nah, di beberapa negara di Afrika ada bentuk-bentuk akomodasi di dalam konstitusinya untuk merepresentasikan etnis, ya. Tapi dalam konteks supaya konsensus terbangun. Nah, Indonesia pernah mengalami periode kenaikan politik etnis di akhir-akhir masa Orde Baru, kemudian turun secara drastis di masa-masa pasca Orde Baru. Jadi Indonesia itu dalam pandangan beberapa ilmuwan politik seperti Edward Aspinall dan teman-teman dianggap sebagai weakly ethnicized polity. Ya, jadi entitas yang lemah sebetulnya. Secara politik ikatan etnis di Indonesia itu lemah. Memang pernah mengalami fase kenaikan. Kita masih ingat dulu saudara-saudara kita mengalami konflik di Kalimantan Barat yang berbasis etnis, ya. Kemudian di beberapa wilayah juga demikian. Tapi itu cuma pada fase ujung periode otoritarianisme Orde Baru kemudian melandai. Nah, dalam konteks pilkada malah terjadi apa yang disebut fenomena cross candidacy, pasangan pelangi lah bahasa kitanya, pasangan pelangi. Maka muncullah jargon-jargon kampanye itu sahabat semua suku. Dulu di Sumatera Utara tuh ada waktu Samsul Arifin maju di Pilgub, jargonnya sahabat semua suku. Ipong Muhlosi ini di Samarinda, jargonnya adalah keberagaman itu indah. Jadi di dalam masyarakat multi etnis bahkan ya kemudian di Maluku itu lebih ke bagaimana pencampuran antara Kristen dan Islam karena merepresentasikan ya, identitas yang dominan di sana. Nah jadi bukan berarti bahwa aspirasi etnis di Indonesia semuanya tidak ada. Ya, Aceh kita tahu ada partai lokal. Ya. Papua juga ada faktor-faktor yang kemudian dikhususkan di dalam konteks itu. Nah, tetapi kalau ngomong mobilisasi etnis itu bentuknya beragam. Ada yang bentuknya menguasai negara, mempengaruhi kebijakan dan lain sebagainya. Indonesia itu boleh dibilang dalam konteks ini tidak mengarah ke sana. Tidak mengarah ke politik yang berbasis etnis gitu ya. Jadi malah kerjasama etnis itu yang lebih kuat. Nah pertanyaan kita, kenapa Indonesia itu bisa tidak mengarah kepada ya dibangunnya politik etnis? Ada 3 alasan menurut penelitian. 1, kita punya tradisi kuat dan sejarah nasionalisme. Itu yang meredam sebetulnya. Kenapa kemudian aspirasi kedaerahan itu tidak berkembang terus. Itu terstruktur atau kesadaran? Kesadaran. Oh. Kita nyanyi Indonesia Raya kan di Makassar nyanyi, saya di Sukabumi di kampung saya nyanyi. Waktu saya ke Kalimantan Barat di sebuah kampung pelosok di Melawi itu Bang, nyanyi Indonesia Raya juga sama. Jadi artinya ada kesadaran nasional kita sebagai orang Indonesia.
Nah mungkin ini memberikan pengaruh. Penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia tentunya ya, ini luar biasa. Nah yang kedua dalam politik adalah berlakunya sistem nasional. Kita nggak ada tuh, beda dengan sistem-sistem di negara federal, kita negara kesatuan. Sistem kita unitary state. Ada desentralisasi. Desentralisasi belakangan ditarik lagi ya, Bang Iqbal, jadi agak resentralisasi lagi sama pusat. Ya, jadi ada faktor itu. Kemudian dalam konteks regulasi fiskal, ada DAU DAK dari pemerintah pusat, bantuan. Dari provinsi ada bantuan provinsi. Jadi aspirasi-aspirasi kedaerahan itu ngerem secara institusional, secara kelembagaan. Gitu. Politik anggaran lah. Ya, desain pemilunya juga nasional sifatnya. Nggak ada cerita di Jawa Barat sistemnya gini, di Makassar seperti itu ya. Jadi desain pemilu, desain pilkada sama. Sistem kepartaiannya juga sentralistik. Lebih banyak Jakarta yang menentukan keputusan siapa calon kepala daerah yang mau maju. Walaupun tentu ada diskusi dengan partai-partai di tingkat lokal. Jadi akhirnya aspirasi terbentuknya partai lokal, partai daerah yang dulu tahun 50-an pernah ada tuh nggak berkembang di kita. Karena desain tadi gitu ya. Nah kecuali mungkin tadi yang kita kecualikan di Aceh ada partai lokal, di Papua ada MRP dan syarat sebagai orang Papua asli untuk maju ke dalam kepala daerah. Ya. Nah jadi itu yang alasan kedua kenapa Indonesia itu weakly, lemah. Nah yang ketiga yang menarik, ini mungkin yang umum kita, ya saya tidak bisa bilang ini sesuatu yang bagus ya, sistem patronase, klientelisme, itu yang menghancurkan ikatan-ikatan etnis tadi. Bisa dalam bahasanya, bahasa umumnya apa ya? Ya mungkin kalau dalam pilkada apa ya? Pilkada, pileg, pilpres, ya politik uang misalnya ya, ikatan-ikatan. Itu yang merusak ya, Mas ya? Ya, dia menghancurkan. Merusak tapi juga berdampak terhadap tidak terbangunnya kemudian politik berbasis etnis tadi. Ya, jadi patronase dan klientelisme itu turut. Karena dia dianggap sebagai mekanisme politik elektoral yang efektif dalam mobilisasi, akhirnya basis-basis tadi ikatan-ikatan identitas dalam bentuk etnis itu tidak berkembang. Karena orang lebih kuat memainkan pola-pola mekanisme patronase. Nah ini yang mungkin 3 alasan ini yang membuat Indonesia itu weakly. Nah jadi itu juga yang menunjukkan dalam konteks yang lebih luas, tidak ada data-data statistik yang menunjukkan konsistensi perilaku pemilih berbasis etnis dalam pemilu. Walaupun memang dalam konteks masyarakat tertentu, misalnya kalau saya meneliti di Sumatera Utara, adalah afiliasi-afiliasi etnis. Tapi kita juga nggak betul-betul bisa memastikan ini apakah afiliasinya etnis atau agama. Kadang-kadang politik lokal. Ya, di politik lokal. Kadang-kadang tumpang tindih itu antara etnis dengan agama ya. Jadi 2 menit terakhir nih Bang. Oke. Ini jadi kesimpulannya adalah bahwa sekalipun seorang kandidat itu berasal dari etnis Jawa, tidak ada jaminan semua orang Jawa akan memilih dia ya di dalam konteks elektoral. Jadi variabelnya sangat kompleks. Kalau dalam konteks cleavages, teori tentang pembelahan sosial, ya di situ ada agama, ikatan kekerabatan, blok politik. Di Pilpres kemarin ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi, ada polarisasi politik berdasarkan agama ya. Nah ini yang kemudian afiliasi parpol juga mungkin. Ya, jadi ada banyak sekali variabel yang tidak memungkinkan variabel etnis itu bersifat tunggal. Di pemilu nanti ini kan Pilpres bersamaan Pileg tuh. Pertama kali dalam sejarah Indonesia. Kira-kira Pileg ini akan mempengaruhi secara masif nggak ini? Kalau pelajaran kemarin kan orang lebih tersedot perhatian ke Pilpres ya, Mas ya. 1, 2, identifikasi orang Indonesia, masyarakat Indonesia pemilih terhadap partai itu tidak terlalu kuat, party ID-nya tidak kuat. Artinya bisa saja karena misalnya dia favorit terhadap Pilpres ini, mungkin saja mendukung partai yang mendukung si calon presiden itu. Tapi tidak mengukuhkan hukum besi. Belum tentu ya. Jadi perilaku pemilihnya saya kira banyak sekali variabel-variabel yang harus kita lihat ya. Nah dari sisi elitnya tentu juga tidak menguntungkan kalau dia memiliki single identity privilege, menonjolkan sisi kejawaannya misalnya. Kalau calon gitu Bang, ini di 40 detik terakhir, calon bisa nggak memantik itu nggak politik identitas? Bisa saja, tapi tidak dalam konteks etnis menurut saya. Ya, tapi karena merugikan kalau dia mengekspresikan dan merepresentasikan dia sebagai single identity saya orang sini.
dia akan rugi di daerah lain dong. Logika elektoralnya begitu. Jadi dalam konteks elektoral, identitas yang multiple, ya, yang arsiran, itu lebih menguntungkan tentunya buat dalam perspektif seorang kandidat. Jadi kesimpulannya adalah bagi saya pengalaman, kinerja, track record, integritas, tentu saya masih ingat Pak, waktu Pak JK maju dulu ya. Banyak juga orang Jawa yang mengagumi beliau, orang Sunda yang mengagumi beliau. Jadi artinya saya tidak terlalu melihat ada, ya mungkin ada pengaruh tapi tidak sebagai hukum besi mungkin ya. Terakhir disebut Pak JK ini jadi bunyi nih. Bang hati-hati Bang, ngomong JK ini kampusnya Pak JK nih Bang. Terima kasih Mas Panji Anugrah Permana atas paparannya yang pertama. Ya, tepuk tangan untuk Mas Panji, luar biasa. Tadi sudah ada banyak variabel yang disampaikan ya Bang ya. Salah satunya adalah bahwa pengalaman kinerja integritas itu masih menjadi acuan ya dibandingkan dengan variabel-variabel lain yang menjadi hukum besi untuk pemilihan perannya, merekamnya dari berbagai sudut pandang. Saya berikan kesempatan yang kedua ini untuk yang punya rumah pada hari ini. Bapak Iqbal Latif, bagaimana pandangannya? 9 mencoba mematahkan mitos itu ya. Dia maju berpasangan dengan orang Jawa. Dan dia juga menyadari sejak itu Pak Iqbal. Gimana nih mantan komisioner pemilu Sulsel. Oke, sudah. Oke, makasih. Silakan. Langsung? Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati tentu Mas Panji dari UI ya. Kemudian Mas Hasan juga dari Jakarta, dan wabil khusus ini hostnya ini luar biasa ini Pak Tamsil dan Ibu siapa? Ibu Paramita ya. Paramita Sumantri. Tadi saya pikir Paramita Rusadi, ternyata Paramita senior itu, senior Pak. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan tentu merupakan suatu kebanggaan karena Tribun Timur News ya, Tribun Networking ya, News Networking ini memberi kepercayaan kepada kita di Visip Unhas untuk melaksanakan kegiatan yang sangat baik ini. Saya tentu apa yang disampaikan oleh Mas Panji itu sebenarnya itulah kuncinya kita berdiskusi pada hari ini. Jadi saya tidak tahu mau ngomong apa lagi nih. Tapi baik, saya pikir begini. Kalau kita bicara tentang topik ini, maka yang pertama kita dudukkan dalam perspektif konstitusi kita. Konstitusi kita itu ya sudah mengatur bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Dan prinsip-prinsip dalam proses pengaturan kedaulatan rakyat ini dilakukan secara demokratis. Karena itu saya kira memang ya salah satu ya elemen daripada demokrasi itu adalah persamaan hak. Ya Pak Panji ya, persamaan hak, kemudian keterbukaan ya, kebebasan untuk menyampaikan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita menilai dari perspektif ini maka sebenarnya semua warga Indonesia itu punya hak untuk menjadi presiden. Tidak mesti Jawa, tidak mesti Sumatera, tidak mesti Sulawesi, tidak mesti Kalimantan. Tetapi kita semua punya hak untuk menjadi presiden. Karena konstitusi kita sudah mengatur tentang itu. Namun masalahnya kemudian, kalau kita melihat dari realitas politiknya, kita sudah mengalami proses pemilu itu 11 kali kalau tidak salah. Sejak tahun 55 ya. Dan sampai sekarang ini, alhamdulillah, dari semua proses pemilu kita itu, presidennya kebetulan lahir di Jawa. Saya bukan bilang orang Jawa. Presidennya kebetulan lahir di Jawa. Dan ada satu presiden, dan ada satu presiden yang lahir di Sulawesi Selatan, di Parepare. Ini membuktikan bahwa semua dalam politik itu semua kemungkinan itu bisa terjadi.
Ya, kalau hari ini ya mungkin kita masih melihat dari secara statistik bahwa tadi disampaikan oleh Mas Panji tadi bahwa memang pemilih terbesar itu adalah di Pulau Jawa. Dan kita ini misalnya di luar Jawa ini hanya sekedar ya jumlahnya tidak terlalu besar ya, apalagi di Indonesia Timur itu kalau tidak salah hanya sekitar 15% barangkali. Ya, Sulawesi Selatan mungkin ya sekitar 7% atau berapa persen ya, 8%. Jadi ini adalah realitas politik yang harus juga kita pahami. Bahwa kebetulan saja ya pemberian kedaulatan selama pemilu kita itu, khususnya Pilpres, kita berikan kepada presiden yang berasal dari Jawa. Ya. Mengapa ini demikian saya katakan supaya tadi Mas Panji mengatakan bahwa etnisitas itu sudah tidak terlalu kuat untuk membuat kita ada segregasi ya. Tetapi kita sudah mempunyai suatu komitmen bahwa kita adalah satu bangsa, satu negara ya dan satu bahasa itu. Sehingga itu yang membuat kita terikat di dalam suatu komitmen kebangsaan itu. Karena itu menurut saya memang rentetan daripada proses pemilu kita ini kemudian mesti kita jadikan sebagai salah satu referensi bahwa semua kita ini bisa menjadi presiden. Tapi kalau di luar Jawa bagaimana? Ya tentu ada syaratnya. Mengapa misalnya Habibie itu dipilih menjadi presiden selain karena persoalan sejarah ya? Ya sebelumnya memang. Jadi kalau kita mau terpilih, ya kita harus punya keunggulan individu yang luar biasa. Pak JK kemarin juga bertarung di 2009 ya kalau tidak salah. 9 ya. Walaupun Pak JK sudah tahu bahwa ya agak-agak susah juga ini kan. Ya, ya. Ya tapi dengan potensi diri yang dimiliki Pak JK ya tetap berlangsung seperti itu. Ya. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana proses pemilu kita itu kemudian tidak membuat kita ini bercerai-berai. Itu poinnya. Karena kita ini adalah negara yang paling gampang konflik. Pluralistik sebagai suatu ciri daripada masyarakat Indonesia itu, cirinya itu gampang sekali konflik. Bahkan di Sulawesi Selatan ini Mas Panji, ada istilah perilaku politik sumbu pendek. Gampang tersulut ya, Pak Kambi ya. Perilaku politik sumbu pendek. Begitu ada yang ini tersulut, meledak. Nanti sebentar baru dipikir, oh salah tadi ya. Nah itu ya. Ya itu ya. Jadi poin saya adalah bahwa persoalan yang kita hadapi adalah, ini adalah merupakan bagian daripada rutinitas sistem politik kita. Tetapi yang paling penting adalah jangan sampai pemilu atau pilpres ini menciptakan garis demarkasi yang cukup panjang dan cukup lama. Kita sudah punya pengalaman 2019 yang lalu. Ada istilah cebong dan kampret. Ada istilah macam-macam itu yang kelihatannya dari sisi feel itu masih terbawa sampai sekarang. Kalau masih terbawa sampai sekarang. Ya. Saya paham betul juga bahwa walaupun misalnya ya presidennya itu kebetulan dari Jawa, tetapi tentulah secara konstitusional sebagai sebuah negara kepulauan, negara yang punya wilayah yang cukup besar, aspirasi lokal ini itu tentu akan dipahami. Tadi disampaikan oleh Mas Panji juga, aspirasi lokal itu juga dipahami. Yang kadang-kadang menimbulkan persoalan itu kalau misalnya aspirasi distribusi kekuasaan itu dianggap kurang begitu baik dalam pembagiannya. Itu yang kadang-kadang juga menimbulkan masalah ya, masalah. Sehingga itu saya kira memang menjadi satu hal yang cukup krusial juga di dalam sistem politik kita ini.
Apalagi memang sekarang ini kita ini berada pada posisi di mana kalau menurut saya, Mas Panji, ini kita berada dalam posisi transisi demokrasi ini ya. Kita sekarang ini karena isu kebebasan itu, hampir semua kelompok-kelompok sosial itu ingin terlibat dalam proses demokrasi, dalam proses politik dengan cara membangun partai politik. Makanya sampai sekarang partai politik kita itu tidak pernah ideal. Ya Mas Pandi ya. Kita terlalu banyak partai politik ini. Waktu awal-awal reformasi kalau tidak salah 48 partai politik yang ikut dalam pemilu. Sekarang ini yang diverifikasi oleh KPU kalau tidak salah sudah 20 ya. 20. Tambah lagi. Itu saja yang membuat masyarakat kita juga jadi confused. Apalagi pada posisi di mana sistem pendidikan politik atau edukasi politik di masyarakat kita ini itu begitu bagus. Kenapa belum begitu bagus? Karena ya lembaga-lembaga politik kita seperti misalnya partai politik itu juga belum berfungsi dengan baik. Ini yang saya kira memang persoalan-persoalan yang serius yang dihadapi, sehingga ketika kita bicara tentang presiden, ya presiden tentang isu presiden Jawa adalah kunci, ini juga sebuah realitas sosial. Ya, ini juga sebuah realitas sosial. Tapi dalam konteks Indonesia, kita selalu menggunakan pendekatan harmoni. Kita selalu menggunakan pendekatan keseimbangan. Karena itu, kalau presidennya kebetulan lahir di Jawa, diharapkan wakil presidennya kebetulan lahir di Timur. Itu yang itu tadi yang Mas Panji sampaikan. Ada semacam apa tadi itu? Ya, pasangan pelangi. Ya, pasangan pelangi ya yang tadi sampaikan itu. Kalau ini terjadi, tentu akan menciptakan terus-menerus suatu kondisi yang harmoni. Karena keharmonisan dalam politik ini, itu juga bisa berimplikasi kepada dimensi. Ya, dimensi yang lain itu ekonomi, sosial, terusnya itu juga akan berefek kepada hal-hal tersebut. Saya melihat bahwa isu mengenai Presiden Jawa adalah kunci untuk Pilpres 2024 ini adalah bagian dari diskursus politik. Supaya kita semua, apalagi adik-adik mahasiswa ini, jangan alergi dengan politik. Ya. Karena terus terang mahasiswa ini termasuk kelompok rentan dalam politik. Gampang diprovokasi dan gampang tidak datang di TPS. Lebih tidur daripada ke TPS. Ini juga masalah ini. Ini juga masalah ini. Ya. Sehingga menurut saya poin saya adalah dalam konteks pemilu 2024 kita ini, ya, ada hal yang ideal dan tentu ada hal yang sifatnya realistik. Ya, yang ideal itu adalah kita semua punya hak yang sama untuk menjadi presiden. Termasuk adik-adik sini. Termasuk ya adik-adik di sini bisa jadi presiden ya, makanya mimpinya jadi presiden ya. Mimpi jadi presiden, kalaupun tidak sama jadi presiden ya wakil presiden lah. Ya. Yang kedua, secara realistik ya kita juga harus memahami bahwa kita ini adalah satu kesatuan yang utuh, yang tentu kita harus melihat bahwa realitas politik kita juga seperti apa. Ya, yang paling penting poinnya adalah bahwa mahasiswa kita jangan alergi dengan politik. Sebab saya melihat dari hasil studi, salah satu ciri daripada perilaku milenial itu, mereka tidak suka dengan politik. Apolitik, ya, sehingga dianggap bahwa politik itu ribet dan seterusnya, ya. Tetapi sebagai calon pemimpin bangsa, ya harus mahasiswa harus siap harus melek politik ya. Ya, harus di rumah tangga ada juga politik.
Ada politik. Iya, jadi kalau kalian berumah tangga nanti berpolitik juga. Iya, nanti. politik. Sama Iya. anak istri. Ya, nggak usah rumah tangga, Pak. Iya. Ketika dia menentukan siapa calon istrinya, Iya. Itu politik juga politik ya? juga, karena dia harus menentukan satu dari beberapa calonnya. Iya. Nah, itu juga. Oh, kalau itu berarti sudah merasakan nih rekan-rekan Iya. mahasiswa ya, udah berpolitik di awal nih. Iya. Mungkin demikian yang saya bisa Baik. saya tambahkan. Saya kira saya cuma menambahkan dari apa yang disampaikan Bapak Panji. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan, terima kasih untuk Kita sebenarnya Dr. menceritakan Balatif. SARA ini ya Prof ya, tapi dibawa ke kampus jadinya ini kan isu SARA sebenarnya yang kita bawakan ya. Kita bawa orang dari Bang Hasan dia, Sang Nasbi dari Minang dia ya, dari Sukabumi, dari Sulawesi Tenggara kalau nggak salah, dari Sulawesi Selatan ada Tenggaranya, ini kan ada Malukunya malah, ini politik identitas. Baik, alarmnya sudah bunyi kembali ya. Iya, Baik, sudah dua narasumber yang memaparkan ide dan juga pandangannya. Sebelum kita masuk ke dua narasumber berikutnya, di talk show Tribun Series ini kita punya satu segmen, itu namanya segmen mahasiswa bertanya. Jadi kami sudah rekam beberapa pertanyaan secara random mahasiswa dan nanti akan dijawab oleh kedua narasumber pertama kita. Baik, saya ajak semua para hadirin, rekan-rekan mahasiswa dan pemirsa dimanapun Anda berada, ini dia segmen mahasiswa bertanya. Nama saya Arif Aditya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Saya ingin menanyakan mengenai tren pemimpin muda di dalam dunia politik Indonesia, menteri maupun pemimpin muda daerah Indonesia. Bagaimanakah kans mereka di pemilu 2024? Terima kasih. Nama saya Jafir Ramadan dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Saya mau bertanya, di Amerika Serikat, Obama berhasil mendobrak white supremacy. Bagaimana peluang hal serupa bisa terjadi di Indonesia? Sekian. Perkenalkan, nama saya Andini SM dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Saya mau bertanya, bagaimana mencegah polarisasi dalam pemilu mendatang? Makasih. Baik, itu tadi sesi pertama mahasiswa bertanya. Boleh langsung dijawab, ini dijawab oleh Mas Panji dan juga Pak Iqbal. Pertanyaan pertama tadi dari Arif Aditya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas. Tren pemimpin muda di dalam dunia politik Indonesia ini, ada menteri, ada juga pemimpin-pemimpin muda dari Indonesia lainnya. Ini kira-kira kans mereka tuh gimana sih di pemilu berikutnya nih? Mas Panji dulu boleh silakan. Waktu 3 menit ya. Moderatornya sudah. 1 menit. Iya. Saya kira penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, pemilihan presiden di periode pasca Orde Baru, salah satu aspek positifnya adalah membuka ruang dan kesempatan untuk semua orang untuk menjadi elit dalam konteks ini. Kita harus bandingkannya, jangan ngelihat situasi sekarang, bandingkan ke era Orde Baru. Siapa yang jadi elit di masa Orde Baru? Kalau mau jadi kepala daerah, nggak mungkin. Di era Orde Baru itu jadi kepala daerah kalau nggak militer sama birokrat, karir. Tapi sekarang kita lihat, ada pengusaha mebel, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Kita nggak bisa bayangin. Ada menteri yang mungkin pendidikannya juga tidak terlalu tinggi, bisa jadi menteri. Pemimpin-pemimpin muda banyak sekali. Ya, jadi kesempatan itu sangat terbuka. Jadi ini satu era yang memang membuka ruang yang terbuka untuk masuk ke arena politik. Jadi seperti adik-adik mahasiswa ya punya kesempatan yang sama saya kira ya, kalau misalnya memiliki popularitas, sumber daya, kedekatan dengan masyarakat dan lain sebagainya, maka bukan tidak mungkin calon-calon kepala daerah itu diisi oleh generasi milenial. Karena bagaimanapun tentu zaman ini adalah zamannya yang harus dimiliki oleh anak-anak muda gitu ya. Artinya bahwa tantangan dan lain sebagainya, kadang-kadang saya sebagai generasi X udah ketinggalan sama mahasiswa saya untuk jangankan melakukan hal-hal yang sifatnya teknis, tapi dalam konteks ide, pemikiran kadang-kadang lebih terdepan, jauh lebih canggih mahasiswa ini ya. Jadi artinya kita tahulah di Jawa Timur ada Pak Emil Dardak yang masih muda,
Pak Ridwan Kamil, Pak siapa lagi, di kabinet ada Pak Erick Thohir masih muda, kemudian ada siapa lagi tuh yang muda-muda, terus Pak Jokowi mengangkat staf khusus masih muda. Jadi bukan hal yang luar biasa saya kira. Dan kebetulan kalau ngomongin government nih, kabinet Indonesia itu agak beda dengan negara-negara yang homogen. Ya, di negara-negara yang homogen itu istilahnya perwakilan politik saja dari partai. Tapi kabinet di dalam periode bahkan di era Pak Harto sekalipun tidak hanya mempertimbangkan aspek keterwakilan partai. Ada aspek keterwakilan etnis, aspek perempuan nggak perempuan, aspek usia, ya milenial segala macam. Jadi itu yang disebut sebagai all inclusive governance. Yang Jadi Obama yang tadi sifatnya dia sempat singgung tuh Obama tadi, mahasiswa tadi. yang pertanyaan kedua tadi. Iya. Ya saya kira bisa terjadi di Indonesia nggak tuh? bisa dong, bisa. Saya yakin bisa. Ya, bukan kenapa bisa? Karena alasan saya adalah satu, kita punya sejarah. Sejarah, dan sejarah itu sesuatu yang kita bisa lihat dari periode tahun 50-an banyak sekali Selain elit-elit. bermodalkan kekuatan sejarah, apa yang bisa? Ya dimungkinkan karena misalnya tadi saya setuju sekali dengan pernyataan Mas Iqbal. Kalau dia punya reputasi yang luar biasa ya sebagai tokoh nasional, ya artinya dia punya reputasi yang luar biasa, tokoh nasional, membangun karir, punya track record. Saya kira pertimbangan itu akan ada juga untuk memilih. Karena lintas etnisnya gini kalau misalnya sederhananya lah. Di Jawa sendiri yang sekian juta pemilih, 110 juta kan beragam etnisnya. Kalau kita ngomong ya, ada Jawa, ada Sunda, ada Sundanya, kadang-kadang Sunda Banten sama Sunda Jawa Barat beda dengan Sunda Cirebon, ada Betawi dan lain sebagainya. Mungkin saja kan orang Sunda pilih Pak Jokowi juga gitu kan. Artinya dalam konteks lintas etnis itu dimungkinkan. Jadi reputasi seseorang itu yang menurut saya bukan tidak mungkin pengalaman Obama di sini akan terjadi ya. Jadi hal yang sangat terbuka saya kira. Baik, sudah terjawab pertanyaan pertama dan kedua dari Mas Panji. Pak Iqbal, silakan. Ya, saya cuma menambahkan yang disampaikan Pak Panji, ya, bahwa kalau kita lihat sejarah pemimpin Indonesia, yang membuat kita jadi merdeka itu orang-orang muda. Soekarno itu muda, dan teman-temannya itu usia-usia 20-an itu. Ya, kaum-kaum muda itulah yang membawa kita untuk menjadi merdeka. Jadi peran-peran pemuda itu di awal-awal terbentuknya negara ini luar biasa. Ya memang pada saat yang tadi disampaikan Mas Panji tadi, pada saat era Orde Baru ini memang sedikit terjadi degradasi ya Mas Panji ya. Di mana orang-orang muda itu tidak terlalu banyak berperan lagi. Tetapi era sekarang ini, di mana apalagi kita bicara tentang makin banyaknya jumlah pemilih pemula sekarang ini, pemilih muda sekarang ini ya, sesuai dengan data KPU itu, maka tentu kita berharap supaya orang-orang muda ini juga punya peran dan segera mengambil peran di dalam mengisi yang namanya suprastruktur politik kita ini, ya. Jadi adik-adik sekalian ini jangan tunggu S2 dulu atau S3 dulu baru mau masuk politik ya. Sekarang sudah bisa jadi caleg nanti ya. Iya, oh bisa. Iya, bisa mendaftar ini, masih buka pendaftaran. Ya, Adnan Purihta Ihsan itu Bupati Goa itu usia muda. Ya. Bupati Pangkep 27 tahun. Bupati Pangkep yang sekarang ini malah lebih muda lagi. Gubernur masih muda juga. Iya, gubernur juga masih muda. Ya. Alumni Unhas semua tuh. Iya, jadi adik-adik sekalian mahasiswa ini ya segeralah ya untuk masuk dalam dalam dunia politik ya, politik praktis ya. Baik. Karena itu ada hal yang menarik untuk kita lakukan di situ. Ada satu pertanyaan terakhir Pak yang belum dijawab. Bagaimana mencegah polarisasi dalam pemilu mendatang? Bisa silakan ditambahkan Pak Iqbal. Kalau saya menurut pandangan saya, polarisasi itu agak susah dicegah. Sulit ya? Karena yang namanya pemilu itu kan konflik kepentingannya tinggi. Betul. Yang paling penting adalah polarisasi ini jangan sampai membuat kita terbelah. Ya, itu yang paling penting. Ya setelah selesai, the game is over, ya selesai. Jangan dibawa sampai 5 tahun lagi. Nah, itu yang repot nanti itu ya. Saya kira itu poinnya. Terima kasih. Baik, sudah terjawab
Mas Panji, ada menambahkan pertanyaan terakhir ketiga tadi, mencegah polarisasi dalam pemilu mendatang? Ya, sedikit saja mungkin ya. Polarisasi itu betul seperti Pak Iqbal sampaikan barusan, sulit dicegah. Cuman memang mungkin kalau dalam konteks jangka panjang, saya kira kita harus lebih mengenali akar dari masalah polarisasi. Kadang-kadang mungkin basis identitas itu sumbernya bisa jadi bukan semata-mata identitas gitu kan. Artinya ada persoalan apakah ekonomi gitu ya, ada persoalan ketidakadilan dan lain sebagainya yang mungkin ke depan konsentrasi kita ke arah situ. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi elitnya sendiri sih saya kira ya, tidak membuka ruang sekecil apapun untuk menjurus ya kepada penggunaan politik identitas yang kemudian menciptakan polarisasi di masyarakat. Jadi saya sih agak optimis ya untuk 2024 ini karena kita punya pengalaman di 2014-19 mudah-mudahan ya, tentu saja saya sebagai warga negara berharap elit kita menyadari dampak serius dari terjadinya politik. Nah yang ketiga yang dari sisi politik nih, dari sisi sistem sebetulnya singkat saja, Mas. Singkat. Jadi bisa diakali dengan reformasi kelembagaan tentang pilpresnya sendiri sebetulnya. Jadi pilpres kita itu kan satu ada threshold, dua pemilihannya majority runoff harus 50% plus 1. Jadi potensi terjadi dua kandidat bertarung itu besar. Jadi potensi polarisasinya bisa didorong oleh karena desain kelembagaan tadi. Nah kalau sistemnya misalnya thresholdnya dipertimbangkan lagi untuk kalau nggak bisa kosong misalnya diturunkan, atau misalnya sistem kayak pilkada, plurality system, siapapun yang menang dia jadi presiden. Ya mungkin itu yang harus didiskusikan. Jadi sistem untuk mencegah polarisasi dari desain kelembagaan juga bisa digunakan gitu. Baik, terima kasih Mas Panji dan juga Pak Iqbal. Kita lanjut ya Bang Tamzil ya, pemateri kita yang ketiga. Kita langsung beri kesempatan kepada pendiri lembaga survei Cyrus Network, Mas Hasan Nasbi, untuk memberikan pandangannya. Waktunya 15 menit sama Mas, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya memang berani ya temanya kalau Iron Law of Indonesia Politik. Jawa adalah kunci. Karena menurut saya dalam ilmu sosial yang baru sah jadi teori itu yang disebutkan oleh Panji tadi. The Iron Law of Oligarchy, si Robert Mitchell. Itu pun berusaha dibantah oleh orang sampai hari ini susah dibantah. Orang mencoba mengkoreksi dengan berbagai treatment untuk bahwa dalam organisasi itu bisa tanpa oligarki, nggak bisa. Komune of Paris itu berapa bulan umurnya? 6 bulan, itu pun muncul oligarki di ujungnya. Komune of Paris 2 itu 3 bulan mungkin, karena juga akhirnya muncul segelintir orang yang menentukan policy untuk komunitas itu. Jadi memang organisasi, society, negara, pemerintahan yang stabil memang ternyata ada oligarki di sana. Apapun bentuk pemerintahannya. Jadi itu yang sah menurut saya. Jadi kalau Iron Law of Indonesia Politik ini istilah aja ya. Mungkin tidak bisa ditasbihkan sebagai sebuah teori. Walaupun kenyataannya sampai hari ini berlaku. Tapi seperti kata Panji tadi kan pemilu langsung kita baru pilpres, dalam konteks pilpres baru 4 kali pilpres. Jadi gitu. Nah gini, kalau bicara dalam konteks Jawa, mungkin kita harus memahami dalam beberapa pengertian. Kalau Jawa dalam konteks sebuah pulau, itu kalau dalam berbagai survei, ya, kalau kita kan rutin survei setiap 3 bulan sekali, memang kalau kita membagi komposisi survei itu hampir 60% itu penduduk Indonesia, pemilih Indonesia itu berdiam di Pulau Jawa. Jadi kalau kita sederhanakan, Indonesia ini kalau dalam kategori elektoral ya, 60% itu Jawa, 20% Sumatera, pulau-pulau lainnya itu 20%. Kalau digabung, Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Papua, Maluku, 20%. Itu 20%. Jawa 60%. Jawa 60%. Bahkan kalau kita breakdown misalnya Jawa Barat itu kan sekitar 17%.
Jadi Jawa Barat plus Jakarta itu lebih besar daripada Indonesia Timur. Sumatera? Hampir sama besar dengan Sumatera. Iya, lebih besar daripada Sumatera. Kan Sumatera 20%, Indonesia lainnya, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku digabung itu semua 20%. 60, 20, 20. Ada satu pulau yang 20%, ada satu pulau yang 60%. Nah, kalau dalam konteks pulau, memang enggak skalanya di Indonesia ini. Jawa itu the most populated island in the world. Itu di dunia. Bahkan jumlah penduduk Pulau Jawa itu lebih besar daripada penduduk Rusia. Pulau Jawa. Rusia yang sebesar itu lebih besar dari, kan Rusia sekitar 145 juta. Jawa itu 155 juta. Jadi kalau nggak menghitung teknologi nih, man to man combat nih, Rusia nggak berani sama Pulau Jawa nih. Jadi kalau kita nggak ngitung teknologi ya, itu Rusia yang ditakuti oleh Amerika itu harusnya nggak berani dengan Jawa. Kalau man to man combat. Jadi kita kira-kira, jadi memang apa pulau dengan jumlah populasi terbesar di dunia, bukan di Indonesia, terbesar di dunia. Jadi lebih besar daripada Australia, kan besar sekali di bawah tuh. Jawa lebih besar penduduknya dibandingkan Australia. Nah, dalam konteks ini bicara politik elektoral, Jawa sebagai pulau itu kan kayak dalam satu kolam ikannya banyak. Bukan cuma ikan koi. Ini kolam yang nggak seberapa, ikannya banyak. Ada orang di danau, ikannya sedikit. Jadi kalau mau mancing ikan, mau dapat ikan lebih gampang di mana? Ya, di kolam yang banyak. Di kolam yang banyak. Dalam konteks itu, ya orang pasti berpikir pertama kali dalam politik elektoral itu kan kayak mancing ikan. Memancing pemilih itu kan kayak mancing ikan. Kita bisa pakai baskom, bisa pakai serokan, kita bisa pakai jala, dan kemungkinan dapat pemilihnya banyak di sana. Karena apa? Geografisnya kecil, pemilihnya banyak. Sementara yang lain tuh kayak ikan di danau. Kawasannya luas, ikannya nggak banyak. Jadi orang berpikir elektoral sama kayak berpikir marketing juga. Jadi kalau apapun produk di Indonesia, pasti tes pertamanya nggak mungkin di Sulawesi Selatan menurut saya. Nggak mungkin di Papua. Nggak mungkin di kampung saya di Sumatera Barat, pasti di Jawa. pasti di Jawa. Jadi karena memang pasarnya itu, kepadatannya, jumlah populasinya besar sekali. Bahkan ngelempar produk di Jawa lebih potensial daripada ngelempar produk di satu negara lain, misalnya kayak Malaysia misalnya. Ini cuma berapa? 20 juta. Malaysia itu kan diadu sama Jawa Barat aja menang Jawa Barat dari sisi populasi. Nah, ini yang dalam konteks pulau Jawa itu 60% populasi lah. Tadi Panji bilang 57%, kita bulatkan jadi 60%. Nah, sekarang kita bicara dalam konteks etnis dan kultur. Ini dua hal yang berbeda nih. Tadi dalam pulau, nama pulaunya Pulau Jawa. Tapi di sana ada orang Banten, ada orang Jakarta, ada orang Sunda. Madura. Baru kemudian yang disebut dengan orang Jawa. Di Jawa pun ada Madura. Ya. Nah, dalam berbagai, kalau kita pakai data BPS itu kan maksimal orang yang mengidentifikasi punya etnis atau kultur Jawa itu 45%. Kalau Sunda itu 17%. Jadi etnis terbesar kedua itu Sunda, 17. Jadi Mas Panji ini mewakili etnis terbesar kedua. Kalau saya ini paling 3% aja. Di Indonesia ini paling 3% aja di Indonesia. Kalau kita Tapi warung makannya banyak, Bang. Ya itu kan biar ini. Itu saywar namanya. Biar kelihatan banyak gitu. Itu namanya saywar. Itu namanya saywar. Tapi jumlah kita paling 3% aja ya di Indonesia ini. Nah, kalau dari sisi kultur memang Jawa ini juga mayoritas. Walaupun tidak sebanyak tadi 60%, sekarang 45%. Tapi walaupun 45% itu di zaman Orde Baru itu ada yang namanya, kalau Inggris itu ada istilahnya namanya diffusion of work culture. Inggris menjadi budaya di mana-mana. Karena semua orang akhirnya harus berbahasa Inggris. Kalau mau menjadi warga dunia kita minimal harus bisa berbahasa Inggris. Nah, tapi kalau Jawa ini ada juga namanya dulu diffusion of national culture dengan program transmigrasi. Jadi dioper kemana-mana, karena Jawa memang sangat padat.
Itu ada ke Aceh, ada ke Sumatera Utara, ada ke Kalimantan, ada ke Sulawesi juga. Makanya orang yang berkultur Jawa, beretnis Jawa, bernama Jawa, dan berkultur Jawa, tidak hanya di Pulau Jawa. Tapi juga kayak di Lampung mayoritas, 62% itu etnis Jawa. Di Sumatera Utara itu juga mayoritas, walaupun tidak, iya, tapi dibandingkan orang Batak menang Jawa. Puja Kusuma. Iya, di Kalimantan Timur juga besar etnis Jawa. Nah yang kedua terbesar berdifusi kayak gitu tuh orang Sulawesi Selatan. Yang berdifusi seperti itu orang Sulawesi Selatan. Kalau orang Sunda itu banyak terkonsentrasi di Jawa Barat. Nggak kemana-mana. Terkonsentrasi di Jawa Barat. Tapi kalau orang Sulawesi Selatan berdifusi juga kemana-mana. Terutama di Indonesia Timur. Di Kalimantan Timur juga gubernur, bupati, wali kota di Kalimantan Timur banyak orang dari Sulawesi. Nah, yang hebatnya dari Jawa menurut saya adalah ikatan identitas kultural tadi. Karena budaya mereka budaya yang kompleks sekali. Saya tidak tahu perbandingannya dengan budaya orang Sulawesi Selatan, tapi budaya Jawa kalau dibandingkan dengan budaya Minang jauh lebih kompleks budaya Jawa. Sangat tinggi gitu. Jadi apapun mengenai aturan hidup ada. Menentukan tanggal, menentukan jodoh, ada rumusnya. Ada rumus, ada hitung-hitungannya, ada panduannya. Ya, menentukan hari baik, termasuk juga menentukan pemimpin, termasuk juga political ethic. Makanya yang ditulis itu oleh Romo Magnis itu pemikiran politik Jawa. Karena memang ada pemikiran politik Jawa itu, konkret itu. Bukan dibikin-bikin. Contohnya tuh. Misalnya soal bobot bahwa pemimpin itu harus turun dari, jadi harus menyalin karomah dari orang yang juga punya karomah sebelumnya. Orang yang punya apa, bukan karomah, apa sih kalau bahasa itu, waskita sebelumnya. Ada pewarisan seperti itu. Bukan tidak harus berdasarkan keturunan ke anak, tapi bisa diwariskan melalui hal yang lain. Kompleks budayanya. Makanya kalau di RRC sana, kalau ada orang Cina nggak pulang-pulang, kampungnya dibilangnya seperti merantau ke Jawa. Makanya orang Chinese yang di Jawa itu jadi orang Jawa. Makanannya makanan Jawa, bahasanya bahasa Jawa, nggak bisa lagi bahasa Mandarin. Tapi kalau orang RRC di Pontianak bisa bahasa Mandarin. Yang ada di Medan orang Hokkien masih bisa bahasa. Tapi yang di Jawa, mau yang di Surabaya, mau di Jawa Tengah, mereka berbahasa Jawa. Saking kuatnya kultur itu, orang yang masuk ke sana dijawakan. Cina kan budaya tinggi juga. Peradaban yang tinggi, tapi ketika merantau ke Jawa menjadi dijawakan. Makanya ada istilah seperti merantau, udah jadi orang Jawa deh. Orang Cina pergi ke Jawa udah jadi. Dan preferensi politik mereka itu sama, Bang. Iya, dengan cara berpikir yang seperti itu juga. Dengan filosofi, dengan filsafat, dengan apa pandangan hidup yang juga mirip-mirip, kira-kira sama. Orang Jawa yang ada di keluar Pulau Jawa, di Papua kah, di Sumatera kah, sampai hari ini masih berkultur itu. Kalau saya orang Padang, generasi keduanya saya udah nggak Padang lagi. Istri Jawa. Istri saya bukan orang Palembang, tapi anak saya udah pasti bukan Palembang, udah pasti bukan Padang. Kuliahnya tinggalnya di Jakarta. Tinggalnya di Jakarta. Tapi kalau orang Jawa generasi kedua, generasi ketiga itu masih dengan kultur yang masih kuat. Nah, apakah kultur ini kemudian membuat pandangan-pandangan soal politik, nah kan sekarang kita juga menjadi relatif seragam, ya. Memang tidak 100%, tapi kecenderungannya ada. Contoh lah Bang nih, Jokowi kemarin. Jadi kita bilang begitu. Jadi kemarin Pak Jokowi itu kalau di Jawa Barat nggak berdaya sama Pak Prabowo. Tapi waktu Jakarta kemarin, pengalaman Jawa, nggak di Pilkada Jakarta tuh? Kita ini dulu ya satu-satu. Dalam konteks nasional, di Jawa Barat Pak Jokowi kalah. Tapi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja menang besar. Di Lampung Pak Jokowi menang besar. 62% sebanyak orang Jawa di Lampung juga. Walaupun tidak ada hitungan bahwa semua orang Jawa milih Pak Jokowi. Tapi angkanya mirip. Di Sumatera Utara Pak Jokowi menang tipis, 53%. Itu berarti Jawa plus Batak, Toba. Yang Mandailing, Melayu pilih
Pak Prabowo. Ada kecenderungan seperti itu. Di Sumatera Selatan karena mungkin Jawanya hanya 35%, ya Pak Jokowi suaranya 45%. Tapi di Kepri, Jawanya besar sekali. Pak Jokowi juga menang di sana. Jadi kalau kita membaca data, ada kecenderungan etnisitas itu ada. Walaupun tidak faktor tunggal. Nggak mungkin memilih itu dengan faktor tunggal itu. Pokoknya saya asal orang Jawa saya pilih, nggak mungkin. Kalau kandidatnya semua Jawa semua mau ngapain? Ya, seperti itu. Begitu juga misalnya ada faktor pemilihan lain, misalnya paham keagamaan. Saya nggak bilang soal agama, tapi aliran atau paham dalam keagamaan. Yang punya aliran dan paham keagamaan tertentu akan cenderung ke kandidat tertentu misalnya dalam pemilihan. Bahkan orang Jawa sekalipun kalau sudah berpaham agama ini, paham keagamaan ini, dia nggak milih Pak Jokowi. Jadi faktornya banyak. Tapi kalau diadu antara etnisitas dengan paham keagamaan, saya melihat paham keagamaan lebih tinggi. Karena etnis Jawa yang punya paham keagamaan ini, dia tidak memilih Pak Jokowi. Dalam konteks Pak Jokowi melawan Pak Prabowo. Jadi menurut saya memang kita dengan 4 kali pemilu nggak bisa dijadikan data statistik. Bahwa ini adalah iron law. Bahkan Pilpres Amerika dengan 40 presiden aja kita nggak bisa jadikan statistik sebenarnya. Ya, White Anglo-Saxon Protestan itu ya karena itu mayoritas. Tapi ke depan menurut saya itu udah mulai bubar itu. Karena sekarang Joe Biden itu Katolik, wakil presidennya Kamala Harris itu sudahlah perempuan untuk pertama kalinya juga mendobrak pakem Afrika Amerika. Karena dia keturunan Amerika. Nanti mungkin akan ada Latin. Karena Latin ini berimigrasi terus ke Amerika, jumlahnya tambah banyak dengan kultur yang juga kuat. Tetap berbahasa Latin juga ketika sampai di Amerika Serikat. Menurut saya sebentar lagi punya capres orang Latin, capres atau wakil presiden orang Latin itu bisa saja di Amerika Serikat. Nah, bagaimana di Indonesia? Indonesia ini pernah ada percobaan dalam Pilpres langsung itu orang luar Jawa menjadi capres. Ya, orang luar Jawa menjadi capres, kebetulan berasalnya dari Unhas, Sulawesi Selatan. Berasal dari Unhas. Kalah memang, tapi belum bisa dikatakan dengan rumus itu. Karena bukan Jawa kemudian tidak menang, menurut saya angka statistiknya selalu cepat untuk baru satu kejadian. Terlalu cepat untuk dibuatkan kesimpulan. Masalahnya dalam politik kan orang berpikir praktis jangka pendek. Daripada kita habis tenaga, habis uang, habis energi, ya sudah kita menyerah aja sama pakem ini. Kita menyerah aja, kita nggak berani maju lagi lah. Kalau mau maju pun kita jadi nomor 2 aja. Udah habis waktunya. Pas Bang, 15. Ya, kita menyerah aja. Nah, menurut saya ke depan itu, kalau ini ingin ditumbangkan teori ini, harus ada yang berani coba. Karena kalau tidak pernah ada yang berani mencoba lagi, ya teori ini akan jadi teori betulan jadinya gitu. Akan abadi. Kenapa? Kita sendiri yang salah. Karena kita tidak pernah mencoba untuk mematahkan teori ini. Pemilu depan, pilkada serentak nanti Ada. 2024, tuh konsultan politik udah habis masanya katanya. Ini udah ada nggak masuk Bang? Ada Bocoran sedikit, Bang. orang non Jawa yang surveinya selalu bertengger di 3 besar, namanya Anies Rashid Baswedan. Non Jawa, itu kategori bukan Jawa dia. Dia kan bagaimana namanya Baswedan? Kita kategori. Sama pop matar dia. Iya kan maksud saya, walaupun misalnya kan lahir di Kuningan Jawa Barat, kemudian kuliah di Jogja. Secara kultur mungkin dia dekat dengan kultur Jawa. Tapi bagaimanapun mengidentifikasi kan buat saya ini sesuatu hal yang bagus. Ketika ada orang tidak berasal dari etnis dan tidak secara full menyerap kultur Jawa, kayak gitu. Pak Prabowo itu namanya Prabowo Subianto tapi kulturnya Manado loh. Jadi itu nama dan itu tuh. Erick Thohir Pak, Erick Thohir. Kalau Pak Erick Lampung, Cirebon. Lampung, Cirebon, ya daerah Cirebon itulah, Lampung, Cirebon. Jadi menurut saya kalau kalau Ganjar kan full Jawa lah. Tapi kalau ada yang berani, misalnya Mas Anies berani, oke ini kan dalam upaya untuk mengindonesiakan kita. Walaupun saya punya pertimbangan lain soal tidak setuju dengan Mas Anies itu urusan lain. Tapi dalam konteks etnis, dalam konteks budaya, dia ada di posisi itu menggembirakan buat Indonesia.
Ya, dia ada dalam posisi elektoral segitu Harus tuh ada membahagiakan yang buat coba, Indonesia. ya. Walaupun dalam posisi pribadi saya punya pertimbangan lain untuk tidak mendukung itu, tapi kita kan Bertaruh bicara konteks Alphard, Indonesia. ya? Bertaruh Alphard ya. itu soal pertimbangan. Taruhannya Alphard nih untuk Mas. Nah, kalau Pak Erick Thohir menurut saya kalau berani mencoba, kan tidak gampang memang. Diterima oleh keseluruhan Indonesia yang sangat besar ini kan tidak gampang. Tapi kalau berani coba, kenapa enggak? Buat saya Sandiaga Uno yang bukan Jawa. Erick Thohir, orang apalagi muda, apalagi sukses, punya kemampuan lah untuk apa ya, menjajaki politik Indonesia yang besar dan mahal ini. Gitu, menurut saya harus didorong. Kenapa tidak? Gitu. Jadi supaya kita lepas dari yang tadi itu, dugaan-dugaan dan mitos seperti itu tadi, bahwa harus orang Jawa. harus orang Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Lembaga surveyor dia kan, kita minta bocoran dulu deh. Baik, lanjut kita ke pemateri kita yang terakhir. Ini kita taruh di akhir karena beliau diharapkan juga bisa mampu merangkum juga nih ya pemaparan dari 3 narasumber kita. Saya langsung berikan kesempatan kepada Profesor Dr. M. Kasimatar selaku Guru Besar UIN Alauddin Makassar. Prof, waktunya kami persilahkan. Terima kasih. Salam semua saudara-saudara. 3 pembicara sebelum saya, menurut hemat saya hanya membujuk-bujuk kita menerima hukum besi itu. Dirasionalkan, diangka-angkakan. Padahal kita juga sudah baca semua itu. Itu pengetahuan umum kita semua. Jadi termasuk kawan saya dari sini mengajak kita, membujuk kita menerima hukum baja itu, hukum besi itu. Politisi itu, saudara-saudara, tidak pernah jenuh politisi. Ini ada politisi depan saya, Pak. Kalau perlu pindah-pindah partai, loncat pagar ke sana kemari. Semua ingin terpilih dan berteriak capresnya yang paling sempurna. Bukan sekarang saja. Usia saya merasakan dengan sadar masa Bung Karno. Jadi isu-isu itu berulang terus pada semua periode itu. 81 Jadi saya Prof sekarang. Ya saya enggak 76. Jadi saya stabil menghadapi macam-macam itu. Karena saya sudah dengar di masa-masa lampau itu. Bukan hal baru ini. Bukan hal baru. Itu jualan politisi. Jadi semuanya nyaris omong kosong ya. Presiden terpilih tidak otomatis yang terbaik. Tidak otomatis yang tidak terbaik. Karena kita belum punya peraturan dan undang-undang pemilu yang memaksa rakyat kita, bangsa kita, orang yang paling ideal yang terpilih. Belum ada. Undang-undang kita dan peraturan kita. Apalagi kalau rakyat pemilih, dipenjara, diterungku di dalam penjara Jawa. Susah dia keluar. Pers juga terpenjara dengan itu. Pers hanya menonjolkan orang yang punya reputasi di tanah Jawa. Satu-satu saja pers mengangkat orang di luar Jawa bereputasi yang hebat. Mungkin mahal biayanya kalau dia harus ke Papua mencari orang yang sangat ideal itu. Maka cukup di Jakarta. Maka menurut saya, apa yang kita katakan politik nasional sekarang, sebenarnya menurut saya bukan. Itu politik orang Jakarta. Politik orang Jakarta. Bukan politik orang Jawa, Prof. Diperluas akan begitu. Tokoh bukan Jawa karena itu mustahil menjadi presiden. Ada teman dari Tarakan terus kontak saya. Mau jadi presiden, katanya dia sudah kirim surat Ibu Mega. Saya tidak jawab, ya, karena saya mau lihat sampai mana seriusnya. Dia kirim dari suratnya itu. Ya. Orang dari sini, Pak. Jadi menurut saya, tokoh bukan Jawa mustahil menjadi presiden. Kalau tak akan disebut haram.
atau dilarang, bukan Jawa. Kita punya kepala ini diisi seperti itu. Tapi marilah kita lihat semua presiden kita yang dari Jawa. Bung Karno yang kita anggap dari Jawa ya dijatuhkan. Pak Harto berakhir dimakzulkan. Habibie ditolak sidang umum MPR. Presiden Gus Dur dijatuhkan setelah dipaksa keluar istana. Itu cerita presiden-presiden kita dari Jawa ya. Bu Mega beruntung karena Gus Dur dipaksa mundur. Keberuntungan. Sama wakil gubernur kita di sini beruntung karena gubernurnya ditangkap. Jadi banyak orang diuntungkan oleh hal seperti itu. Ya, sengaja. Hanya SBY yang mulus hingga akhir. Tapi di masanya lah ada orang bukan Jawa disebut sebagai the real president. Di masanya lah. Ada orang bukan Jawa disebut dan seperti diterima secara nasional, dia the real presiden, itu Pak JK. Sekarang namanya Pak Luhut, Prof. Pak Luhut saya tidak katakan begitu. Pak Luhut. Itu rasa orang Jawa begitu karena tidak suka sama Pak Luhut. Sebagai bukan orang Jawa saya tidak menganggap Luhut itu seperti itu, enggak. Karena menteri-menterinya gantian mengambil posisi seperti Pak Luhut. Kadang-kadang Mahfud MD juga kelihatan sangat dominan. Ya. Di bidang ekonomi kelihatan Ibu Sri Mulyani sangat dominan. Ya. Presiden tidak kelihatan. Jadi saya tidak sependapat. Jokowi presiden kita sekarang ini diinginkan jatuh juga seperti presiden Jawa sebelumnya. Jadi haruskah Jawa lagi pada 2024? Jawaban saya, bukan harus, tapi wajib. Bukan harus, karena kita dibodoh-bodoh ya wajib. Saya bilang juga wajib. Iya, saya ikut dibodoh-bodohin. Karena itu, pada tahun 2024, ya, tadi ada pertanyaan dari reputasi, ya. Polarisasi, saya setuju. Polarisasi itu masih akan. Bahkan menurut saya tidak akan kurang kencangnya. Tidak akan kurang kencangnya. Masih 2 tahun pemilihan presiden. Surya Paloh sudah memancing polarisasi itu dengan mendeklarasikan Anies Baswedan. Dia menggunting dalam lipatan pada koalisinya. Dia menggunting dalam lipatan. Dan melanggar juga etika kampanye. Karena sudah berkampanye terus. Kemana itu pers? Ya. Ini pers juga selalu saya. Dia ikut juga. Jadi menurut saya polarisasi itu akan terus. Bukan berkurang, mungkin masih akan tetap kencang. Demikian juga oligarki, saya setuju bahwa itu ada. Ya. Karena itu presiden pada 2004 harus Jawa, wajib Jawa. Ya. Yang kedua, polarisasi masih akan kencang. Yang ketiga, capres yang menang adalah yang didukung oleh kekuatan duit oligarki. Kalau tidak ada seperti itu, akan kalah, pasti kalah. Pengalaman kita dalam berpemilu pilkada seperti itu. Ya. Tidak ada ya. Pasti ada oligarki belakangnya. Itu realitas politiknya saat ini. Sekarang juga kita melihat misalnya JK bicara, mungkin juga mau membangun oligarki. Ya, mungkin saja. Mungkin. Ini kampusnya Pak JK. Pak JK sekarang bicara juga, saya pikir ini Pak JK bicara di politisi atau pebisnis. Ya, mau membangun oligarki atau dia melihat terancam oligarkinya kalau calon itu bukan seperti yang dia inginkan. Bisa saja begitu. Mari didiskusikan itu. Ya. Jadi sekali lagi undang-undang pemilu, peraturan tentang pemilu kita sama sekali tidak
mendukung untuk mengubah keadaan ini. Terima kasih. Terima kasih. Sejatinya, Prof. Kasim. Iya, masih ada Waktunya 6 menit ini, Prof. Tapi penutupnya, wah ini nih, mungkin tampilin Baik. pertanyaan dulu. Ada pertanyaan, kita masuk ke sesi mahasiswa bertanya kembali. Ini pertanyaannya ditujukan untuk Prof. Kasim dan juga Mas Hasan. Kita simak bersama-sama. Kita lihat tayangannya dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Saya ingin bertanya, apa yang membuat presiden dari non-Jawa sulit bersaing dalam Pilpres? Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nirmala Dewi dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Administrasi Pendidikan. Saya ingin bertanya, selain memenangkan suara di Pulau Jawa, apa sih faktor lain yang bisa membantu kemenangan kandidat dalam pemilu? Terima kasih. Baik, itu tadi. Langsung dijawab Mas Hasan pertanyaan pertama. Kita pelurkan lagi sebentar ya. Oke. Apa yang membuat presiden dari non-Jawa sulit bersaing dalam Pilpres? Kan baru sekali dicoba. Bukan jadi patokan ya, nggak bisa Ya, ya? maksud saya, kalau ada yang berani coba lagi harus didukung. Ini kan kayak ini juga, kalau ada anak-anak muda mencoba maju pemilihan legislatif, bersaing dengan senior-seniornya incumbent, terus gagal. Terus dia marah, wah sistem pemilihan nggak benar nih, saya mau coba pemilu gagal. Kita baru sekali nyoba tuh sudah bilang, begitu kemudian patah semangat. Dan mungkin memang election ini harus dicoba berkali-kali. Khofifah itu 3 kali ikut pilkada. Jawa Timur. Pertama kalah, kedua kalah, ketiga dia menang. Itu orang selevel ibu. Kalau kita yang muda-muda ini kalah ya wajar lah. Tapi coba lagi. Begitu juga dalam konteks Pilpres menurut saya. Prabowo udah 3 kali. Pak Prabowo kan veteran juga itu. Veteran juga. Veteran, mau nggak mau kita bilang veteran. Coba pertama kalah, coba kedua kalah. Tapi yang ketiga ini, kalau beliau sehat dan bisa maju lagi tahun depan, peluang menangnya paling besar. Kalau beliau sehat. Ini kan persoalan pertanyaan sekarang, Pak Prabowo kira-kira cukup sehat nggak untuk Di usia 70 tahun. Iya, 2023 dan 2020. Tapi kalau beliau sehat menurut saya sulit untuk mencari kompetitornya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo itu nggak pure blood. Karena ibunya Manado. Ya, karena secara kultur dia lebih dekat dengan kultur Manado, dengan keluarga yang juga yang Islam dia sendiri. Ini menarik nih nanti. Loh, kita harus hargai keberagaman itu dan kemudian ketika itu jadi sesuatu yang menarik ini. Membatalkan, enggak membatalkan sepenuhnya, tapi kira-kira membatalkan sebagian-sebagian yang iron law tadi. Walaupun namanya Prabowo. Ya kan bapaknya, Sumitro Jayadikusumo. Gitu tapi ya. ibunya dari Manado. Dan keluarga besarnya kan kulturnya kultur Manado. Belakang, nggak tertutup. Bukan kultur. Jadi menurut saya itu jadi menarik itu. Jadi kenapa harus menurut saya kan baru sekali dicoba. Jadi nggak bisa dibilang sulit dong kalau baru sekali. Kalau udah 10 kali dicoba, baru kita bilang sulit nggak apa-apa. Oke, jadi itu nggak bisa jadi tolak ukur sulit atau tidaknya bersaing dalam Pilpres. Sekarang yang non Jawa kayak misalnya Mas Anies ada kan, Pak Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil. Nah, 4 inilah kan berani coba nggak? Dan ada orang yang mau terima nggak untuk memfasilitasi tiketnya kan gini. Ada orang berani coba tapi tiket nggak dapat tuh susah juga. Nah, jadi dua-duanya harus dipenuhi, berani coba dan mampu untuk mendapatkan tiketnya ya. Karena syaratnya kan nggak cuma berani doang. Kalau berani saya juga berani nih. Gitu. Tapi tiketnya dapat apa enggak kan itu urusan yang lain. Mungkin gitu dari saya. Baik, dari Pak Mas Hasan harus berani coba dulu. Jadi tolak ukurnya coba dulu nih ya karena baru 1 kali. Kalau Prof gimana Prof? Prof Kasim. Silakan Prof. Nggak usah dicoba. Pasti gagal. Ada aktivis PDIP di Kalimantan yang saya ceritakan tadi, begitu.
Saya bisik dia, bagaimana Anda mau Ibu Mega itu menjual jualan yang tidak laku. Puan Maharani. Dan terus masih begitu. Jadi di elit kita ini, menurut saya jangan dicoba, karena pasti gagal. Kalau elit kita tidak bermasalah. Surya Paloh sudah membuat polarisasi. Polarisasi yang kemarin itu kita coba urai supaya jangan berlanjut. Terus dia melakukan hal yang justru mempertajam kembali polarisasi itu. Jangan dicoba. Perbaiki peraturan pemilu dan undang-undang pemilu. Misalnya, saya bukan ahli hukum. Mungkinkah misalnya orang yang di kabupaten muncul di seleksi untuk calon presiden, prosesnya sudah ada dari sini. Lantas dia terpilih di provinsi. Ini nanti berapa provinsi masih diseleksi, sekian dari banyak provinsi, sekian masuk ke ibu kota. Seperti Jokowi kemarin, Prof. Dari wali kota Enggak, Solo, tapi, DKI, terus. Tapi yang saya maksudkan ini peraturan yang ada harus peraturan. peraturan. Ya. Apakah seperti di Amerika, apa seperti di tempat lain? Karena peraturan maka dia sudah mulai di daerahnya. Ya. Dia muncul, dia terseleksi. Maka dia 1-2 orang dari provinsi, lantas di provinsi dia nomor 1. Yang nomor 1 ini ke pusat untuk dipilih jadi presiden. Minimal 25 tahun itu karirnya kalau begitu, jenjang karirnya, Prof, kalau begitu. 25 tahun di calon, misalnya gubernur bisa maju ke pilpres gitu ya, Prof. Iya, mekanismenya itu dia formal sebagai peraturan. Ya. Sehingga terpaksa dia harus tempuh itu. Baik. Sekarang jangan coba-coba ndak, pasti gagal. Omong kosong membujuk saja kita itu kalau mau coba. Iya, inilah asiknya Prof Kasim ya, kita undang dia. Saja kalau mau jangan mau dibujuk-bujuk. Jangan mau dibujuk-bujuk. Baik, pertanyaan berikutnya, Mas Hasan boleh barangkali menjawab selain memenangkan suara di Pulau Jawa, apa faktor lain nih yang bisa membantu kemenangan kandidat dalam pemilu? Silakan Mas. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu kan one person one vote, nilainya semua sama 1. Ya mau nggak mau kan memang harus memenangkan di situ. Jadi kalau kayak, jadi indikatornya kan kalau nggak Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, atau tiga-tiganya. Karena itu sudah menguasai lebih dari separuh Indonesia. Ini kan berbeda misalnya dengan Amerika. Kalau Amerika itu dengan sistem elektoral itu, suara satu negara bagian itu nggak mesti sama dengan negara bagian yang lain. Ada yang suaranya 0,9 hitungannya, ada yang 1,1 hitungannya. Kalau dihitung per orang, kalau suara saya, kita ini semua hitungannya sama 1. Tapi kalau dengan electoral college itu ada negara bagian yang 1,1 nilainya, ada yang 0,9. Belum lagi sistem sapu bersih. Jadi siapa yang menang, dia sapu bersih elektoral semua di sana. Jadi sebenarnya bisa aja orang di Amerika itu unggul 10 juta suara, tapi kalah dalam pilpres. Kalau kayak Hillary Clinton waktu itu, dia unggul 3 juta suara dalam popular vote yang kayak kita ini. Kalau dalam sistem kita, Hillary Clinton presidennya. Tapi dia unggul 3 juta suara secara nasional, tapi electoral vote-nya dia kalah. Makanya jadi presiden adalah orang yang kalah 3 juta suara. Bukan, Donald Trump. Oh iya. Kalau Joe Biden memang menang dia secara popular vote-nya. Tapi kalau kita seperti ini, nah kalau mau nggak mau seperti ini memang daerah padatnya kita. Memang harus kita menangkan. Ini juga berbeda dengan legislatif. Kalau kita bicara konteks pilpres mau nggak mau memang begitu. Nyerok ikannya paling banyak ada di Pulau Jawa. Tapi kalau legislatif pembagian kursinya juga ada penyesuaian. Makanya ada partai yang kalau sama jumlah suaranya, tapi kursinya bisa jauh beda. Jadi misalnya gini, kalau PDIP dengan Golkar sama jumlah suaranya, kursi Golkar pasti lebih banyak di DPR-nya. Kenapa? Pembagi suaranya jauh lebih kecil karena dia berpusatnya di luar Jawa. Sebagian besar kursinya dia ambil di luar Jawa dengan angka 30.000, 45.000. Sementara di Jawa dia harus berjuang 200.000, 300.000 buat dapat satu kursi. Jadi kalau sama nih suaranya Partai Golkar dengan PDIP, yang jadi ketua DPR pasti Golkar kalau kayak gitu. Karena kursinya akan jauh lebih banyak karena pusatnya bukan di Jawa. Jadi ada perbedaan. Jadi tidak semua pemilihan itu sama. Saya bicara agak teknis dan praktis karena memang saya praktisi. Jadi tidak semua. Jadi dalam konteks pilpres karena one person one vote nggak ada perbedaan apa-apa, nggak ada diskriminasi apa-apa, nggak ada afirmatif action apa-apa dalam pemilihan itu. Maka
mau nggak mau ya orang pertama kali target Jawa. Kalau ini kan negara ini besar, mahal biaya geografis aja mahal. 810.000 TPS bayangin tahun 2009. 810.000. 810.000 TPS itu kalau biaya TPS 1 juta aja satu TPS. 810 miliar. Itu biaya satu partai. Itu kalau 1 juta. Kalau 2 juta? Kalau 3 juta? Itu belum biaya organisasi loh. Itu belum biaya di TPS aja. Maksudnya biaya saksi lah, pelatihan lah. Belum tim sukses tuh Bang ya? Belum tim sukses yang minum kopinya tuh ya. Jadi nggak mungkin hari ini kalau kita bicara, wah ini kan sumbangan publik kecerekan. Bisa, tapi nanti peradaban kita harus lebih tinggi daripada ini. Ya, Jakarta kemarin waktu jadi orang pengumpul dana inisiatif. Iya bisa itu konteksnya sebesar itu bisa. Jakarta bisa. Karena itu level literasi politiknya lebih tinggi, partisipasi lebih tinggi, purchasing powernya lebih banyak. Purchasing power karena kemampuan ekonominya lebih tinggi, jadi nyumbang gini. Kalau coba tanya sama teman-teman kita di daerah, mau nggak nyumbang 100.000 buat kandidatnya, buat partainya? Dia dong yang harus sumbang sama kita. Masih begitu cara berpikirnya. Jadi, tapi kalau nanti, adakah contohnya orang yang disumbang masyarakat, bukan disumbang oligarki mengumpulkan uang banyak? Ada. Bernie Sanders itu ngumpulin duit 1,8 triliun dari kecerekan $3 sampai $10. Siapa? Bernie Sanders, waktu preliminary melawan Hillary Clinton. Hillary Clinton ngumpulin duit dari pengusaha segitu juga nilainya. Sama-sama 1,8 triliun. Jadi bisa, tapi butuh konsistensi, butuh kerja keras, butuh disiplin, butuh macam-macam. Indonesia belum seperti itu. Harus ada yang mulai. Buat saya itu kata-kata belum itu karena kita nggak pernah mencobanya secara konsisten. Termasuk juga presiden luar Jawa itu kita belum pernah mencobanya secara konsisten. Karena sekali mencoba gagal kita anggap ini gagal. Berarti pilpres ini oligarki itu bisa ngumpulin duit untuk satu calon tertentu nanti. Ya bisa aja. Tapi kalau oligarki nggak mungkin buat satu calon saja. Kalau nggak pasti menangnya dia bagi untuk semua orang. Kalau kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hasam. Prof Kasim, ada pandangan yang berbeda atau barangkali sama selain memenangkan suara di Pulau Jawa, faktor lainnya yang bisa memenangkan? Saya tidak menyukai calon. Boleh mohon maaf Prof mendekat. Saya tidak menyukai sebagai rakyat. Calon yang kita pilih adalah langsung yang ditunjuk oleh ketua umum partai. Ini semua ubah. Dan Anda ini semua tadi terperangkap dengan sistem itu. Coba kita keluar. Jangan dicoba maju. Tapi coba mengubah ini supaya kita tidak terperangkap dengan sistem itu. Semua ketua partai nyatakan diri atau membuat suatu legacy, maka bikin dikenal konvensi sebagai, lah kira-kira Prof ya. Konvensi dari daerah partai, ketua partai. Sebagai kingmaker. Banyak ketua partai justru troublemaker. Membuat kita repot. Kalangan akademisi juga repot. Mau menjernihkan suasana politik kita, ketua-ketua partai seperti itu. Jadi kalau saya, kawan-kawan dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, tolong ini undang-undang peraturan pemilu, itu kita susun kembali. Tidak apa-apa kita menunggu 1-2 periode. Baik. Terima kasih Prof Kasim atas jawabannya. Baik, rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita berikan kesempatan untuk rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada hari ini di Gedung Visip Unhas. Boleh kami beri 2 kesempatan, rekan-rekan mahasiswa 2 kesempatan. Di belakang 1, di tengah 1. Mas yang paling belakang tadi yang, ya betul, silahkan. Dari mana, sebutkan namanya, asal fakultas dan ingin bertanya ke siapa? Nomor stambuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jul Untung Papalia dari Fakultas Fisip Sosiologi tepatnya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pemateri, saya langsung saja ke pertanyaan saya. Pertama saya ingin tanggapi. Kamu dari Ambon? Dari Ambon. Kita dengar suara Ambon. Saya tertarik dengan hasil penelitian yang dipaparkan oleh Pak Panji bahwa
ada 3 variabel untuk mengukur bagaimana politik identitas itu didobrak. Tapi yang pertama, yang tadi dibilang adalah sebuah kesadaran. Sebenarnya ini sudah dijawab oleh Pak Hasan Hasbi bahwasanya nilai, artinya secara sosiologis individu itu tidak bisa dilepaskan dari identitas. Nah ini untuk kesadaran sendiri sudah dijawab oleh Pak Hasan Hasbi bahwasanya Jawa ini mempunyai dasar filosofi yang kuat di mana bicara tentang kesadaran bisa terbantahkan oleh itu. Itu pertama. Kedua, mengenai satu sistem yang sama dibangun di Indonesia dalam sistem kepemiluan. Hal ini sebenarnya yang patut diperhatikan bahwa one person, one vote ini menjadi problem di mana Jawa selalu diunggulkan. Kenapa tidak dibicarakan tentang satu provinsi, satu suara? Kenapa tidak ada diskursus tentang itu? Itu pertama. Kedua, kenapa juga tidak dibicarakan tentang nilai integritas pribadi yang dibangun, yang itu berdampak berdampak kepada negara, yang menjadi tolak ukur satu bobotan suara individu. Contoh pajak dan lain sebagainya. Mungkin ada variabel-variabel yang menjadi ukuran itu. Itu kedua. Ketiga, mengenai tadi bahwasanya patron klien ini yang mendobrak. Ini sebenarnya bagus. Saya tambahkan ada 2. Membangun identitas baru yang itu cebong dan kampret. Sebenarnya ini sebuah identitas baru yang mendobrak isu SARA. Oke, baik. Ini tapi dampaknya negatif. Ada dampak berkelanjutan dari hal itu. Jadi yang saya ingin tanyakan tentang SARA di sini, bagaimana kita mendefinisikan ulang tentang SARA karena individu ini tidak bisa dilepaskan dari identitas. Untuk bagaimana Bawaslu dalam hal ini mengkampanyekan pendidikan politiknya. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zul dari Fakultas FISIP jurusan Sosiologi Unhas ya. Langsung dijawab barangkali Mas Panji, silakan. Tampung lagi. Oh, kita tampung dulu ya. Oke. Tadi Mbak yang pakai jilbab pink di tengah-tengah, betul? Ada atau di mana tadi? Satu perempuan tadi di tengah, betul ya? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu. Jadi terlepas dari materi yang Bapak sampaikan tadi, pertanyaan saya sederhana, Pak. Nama dulu. Sebutkan namanya dulu sampai lupa. Perkenalkan, nama saya Anugrah Andini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan tahun 2022. Sebelumnya, Pak, Pilpres tahun 2024 nanti merupakan pilpres pertama kami, yaitu pertama kalinya kami menggunakan hak suara kami dalam memilih pemimpin bangsa. Nah, bisa dikatakan juga kami masih awam tentang sistem politik dalam pemilu. Jadi pertanyaan saya di sini, Pak, bagaimana tanggapan Bapak atau nasihat Bapak kepada kami yang masih awam tentang sistem politik agar tidak mudah terhasut, mudah terprovokasi dengan berita-berita yang kebenarannya masih simpang siur. Karena apa ya, Pak? Mungkin di antara kami ada yang mudah dihasut, ada yang mudah, apalagi ada yang bermasa bodoh dalam pilpres. Dia tidak terlalu memikirkan siapa presidennya, dia tidak memikirkan bibit bebet bobotnya. Jadi seperti itu, Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Andini. Boleh langsung dijawab pertanyaan pertama dari Mas Zul, Mas Panji. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat sangat tajam nih. Tadi memang salah satu faktor yang membuat tidak politik identitas ya. Spesifik nih ngomongin soal ethnic politics, kenapa Indonesia dianggap weakly ethnicized dalam riset-riset yang sudah dilakukan beberapa tahun ke belakang, karena salah satunya tadi ada argumen tentang sejarah dan
tradisi nasionalisme mungkin di Indonesia. Nah, tapi mungkin yang tadi menarik ditanggapi soal satu sistem kepemiluan ya, dari one man one vote ke apakah mungkin satu provinsi satu suara ya. Di negara-negara yang mengaku dirinya demokratis itu sistem pemilu presiden itu juga beragam ya. Misalnya ketika kita bicara tentang sistem pemilu presiden ya, sistem pemilu presiden itu di dunia ada dua ya. Yang satu disebut majority runoff. Majority runoff itu kalau milih kalau dia ada beberapa calon dan si calon itu harus menang sampai 50% plus 1. Nah, Indonesia itu pakai sistem majority runoff. Kedua, plurality system. Plurality system itu pokoknya kayak pilkada, berapa persen pun dia menang, dia akan terpilih. Nah, sekarang siapa yang milih? Nah, siapa yang milih memang lazimnya di dalam negara-negara demokratis ya one man one vote tadi gitu ya. Nah, cuman memang tadi yang Prof juga sampaikan ya, bagaimana mungkin regulasi pemilunya kita perbaiki dulu karena nih istilahnya gelanggangnya nggak seimbang kalau mau bertarung nih. Sebetulnya ada beberapa mekanisme ya, kalau misalnya bicara kesisteman ya, tentu kita kan menganut format unitary state ya Prof ya. Jadi ini juga yang jadi persoalan, kenapa di Indonesia format negara kesatuan itu beda dengan negara federal. Kalau di negara federal, seperti kita ngambil contoh Brazil ya, di Brazil itu calon presiden itu bisa banyak. Kenapa? Karena tokoh-tokoh lokalnya punya kesempatan yang sama untuk bersaing. Sistem pemilunya beda jauh dengan kita ya Bang. Sistem pemilunya dia plurality system. Jadi siapapun yang menang duluan dia menang. Indonesia bisa sebenarnya begitu. Bisa dan mereka itu karena negara federal, tokoh lokal yang maju. Karena dia ada gubernur-gubernur yang punya kekuatan kuat dan punya kesempatan yang sama. Seperti suaranya Prof Kasim. Betul. Nah, cuman persoalannya adalah lagi-lagi persoalan sentralisme partai. Nah, problem terbesar kita kan di situ ya. Apakah mau upaya ini kita dobrak dengan mereformasi soal pengaturan. Belum lagi ngomong soal threshold. Threshold 20% tuh nggak ada di dunia. Cuman di Indonesia. Itu ngubah itu Bang harus undang-undang dasar. Sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ditolak yang threshold 20%. Nah, ini persoalan. Jadi Indonesia tuh banyak barrier yang diciptakan oleh elit sehingga munculnya elit-elit dari lokal dan sebagainya itu terhambat oleh karena regulasi tadi Prof sampaikan. Nah, sekarang kita ngomong soal polarisasi ya. Polarisasi ini juga sedikit banyak disumbang oleh karena desain kayak gini. Kalau desain kayak gini, polarisasi politik identitas, cebong kampret, politisasi agama, itu potensial akan muncul terus. Kenapa? Karena lagi-lagi aturannya 50% plus 1. Katakanlah besok nih ya, ada 3-4 calon. Apakah mungkin peluangnya dapat langsung kan undang-undangnya 50% plus 1 ditambah ada sebaran distribusi di provinsi. Siapa yang bisa menang langsung? Susah. Maka adalah terjadi putaran kedua. Potensi polarisasi itu makin besar. Head to head. Nah di 2014, 2019 karena oligarki partainya kuat, mau nggak mau nih head to head yang terjadi. Jadi mekanisme sistem pemilu presiden juga memberikan pengaruh terhadap terciptanya polarisasi. Beda kalau kita pakai sistem plurality system, cuman satu putaran. Partai-partai akan mikir kandidat mana nih yang kita mau dorong supaya, kalau sekarang kan masih ada peluang di putaran kedua. Gitu kan, itu dari sisi sistem ya. Dan yang kedua soal threshold ini. Threshold ini kan dikukuhkan oleh partai-partai dominan supaya dia punya akses untuk nentuin calon. Nah ini repotnya di kita ya begitu ya. Jadi sebetulnya problem politik Indonesia problem pada 9 orang. 9 partai maksudnya. Ya saya nggak bilang partai ya, 9 orang. Jadi 9 orang ini kalau mau mereform sebetulnya selesai. Nah mungkin kalau diturunkan lagi mungkin nggak 9 orang. Ada 2-3 orang mungkin. Bisa disebut namanya? Nggak mau. Nah yang kedua. Mumpung live Mas Panji, mumpung live nggak mau nyebut. Ya jadi ya sederhananya kan begitu ya. Artinya kemauan untuk mereformasi sistem kita lebih kompetitif. Karena problem di Indonesia adalah kompetisi elit di Indonesia tidak kompetitif, iliberal. Kompetisi elit. Itu yang membuat produksi elit kita ya kita terima. Tadi Prof sampaikan bukan yang terbaik ya memang itu.
Karena dilahirkan dari satu sistem yang tidak kompetitif. Kalau kita berpikir dalam konteks liberal ya. The best of the beast gitu. Nah, jadi susah kita mengharapkan dalam formulasi seperti ini akan hadir, ya pasti yang akan lahir adalah yang terkuat. Bukan yang terbaik tentunya, terkuat. Artinya dia kuat, bertahan dalam sistem yang sangat, saya bayangkan sistem politik Indonesia itu sadis sebetulnya. Orang bisa lampaui jadi wali kota, gubernur, presiden, itu luar biasa. Karena sistemnya sangat keras, kompetisi yang sangat banal ya. Nah ini yang mungkin ke depan yang harus dipikirkan ya. Atau binal, Bang. Harus dipikirkan ya. Artinya kalau mau reformasi, cuman lagi-lagi kembali ke 9 orang itu, mau nggak mereka mereform itu semua? Okay. Tanpa itu semua ya sistem kita ya akan tetap dalam tanda petik oligarki tadi. Baik. Gitu. Mas Hasan, ada tambahan? Silakan. Iya. Jadi kalau kita bicara politik identitas itu sebenarnya penyederhanaan istilah. Jadi bukan berarti kita harus melepas semua identitas kita kemudian masuk ke dalam politik, tidak seperti itu. Yang disebut dengan politik identitas itu adalah ketika kita bersikap agresif nih. Bersikap agresif, menyatakan secara terbuka di depan umum bahwa seseorang tidak pantas untuk menjadi presiden karena identitas dia. Sara itu ya, suku tidak pantas menjadi pemimpin karena identitas dia. Agresif. Dinyatakan depan publik. Maka sebenarnya non-Jawa ini sebenarnya belum pernah dinyatakan di depan publik. Jangan pilih dia karena dia bukan Jawa, itu nggak pernah. Tapi lebih banyak kepada identitas sejauh ini ke identitas keagamaan. Atau kalau paling jauh itu bukan putra daerah. Tapi dalam konteks Indonesia, Jawa non-Jawa menurut saya dinyatakan secara terbuka itu tidak. Nah, yang menjadi perhatian nasional itu kira-kira politik identitas yang kita sebut itu bukan, saya nggak mau politik identitas, kemudian saya Muslim, saya ngaku nggak beragama aja deh gitu. Atau saya percaya, bukan yang seperti itu. Jadi salah memahami ketika terminologi politik identitas itu dikemukakan. Kan nggak mungkin panjang-panjang kita menyebutnya. Makanya disederhanakan dengan nama politik identitas. Oh gimana kamu politik nggak punya identitas? Ya nggak bisa. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika Anda menganggap orang lain tidak layak untuk jadi pemimpin karena identitasnya, itu yang disebut dengan politik identitas. Sentimen. Ada sesuatu yang mungkin sulit diubah, bahkan nggak mungkin sama sekali diubah. Ketika Ibu Mega dulu menjadi calon presiden, ada orang yang bilang bahwa perempuan nggak boleh jadi presiden. Kalau itu keyakinan Anda, silakan itu sampaikan di ruang tertutup, nggak ada HP, nggak ada video, nggak ada apa-apa. Karena begitu ada HP, Anda nggak bisa bilang, saya hanya bilang sama umat saya kok. Karena ada HP. Ketika itu menyebar, Anda nggak bisa berlindung, saya cuma ngomong buat kalangan internal kok, salah sendiri kenapa tersebar, saya nggak ada maksud. Nggak bisa begitu. Kalau perlu matiin lampu kalau Anda mau ngomong kayak gitu. Kan dia nggak bisa ubah ganti kelaminnya. Dia nggak memilih untuk jadi perempuan, masa dia harus ganti kelamin biar dianggap mampu menjadi pemimpin. Begitu juga soal etnis. Wah dia bukan Indonesia asli nih. Dia Tionghoa nih nggak pantas jadi pemimpin. Terus dia mau ganti, mau operasi matanya, apa tanning gitu, menghitamkan, nggak begitu. Nah orang yang dulu menolak pemimpin dari keturunan Tionghoa, hari ini kesulitan membela calon presidennya yang ternyata juga bukan Indonesia asli gitu misalnya. Jadi ini kan senjata makan tuan. Makanya saya tidak setuju misalnya. Ini kalau dalam jangka panjang saya setuju dengan idenya Panji. Saya setuju dengan ide Prof. Dalam jangka panjang. Ada regulasi yang diciptakan agar terfasilitasi nih proses seleksi calon pemimpin itu yang saya setuju dalam jangka panjang. Tapi kalau kita bicara dalam jangka pendek mungkin itu nggak terrealisasi. Makanya kalau menurut saya kalau dalam jangka pendek tidak terrealisasi, maka cawan-cawan penampung kebencian itu nggak usah maju. Karena begitu cawan itu maju, dia tampung semua kebencian. Makanya saya dimarahi sama pendukung Ganjar karena nggak setuju Ganjar maju. Saya dimarahi sama pendukung Anies karena nggak setuju Anies. Karena menurut saya keduanya cawan kebencian sekarang. Yang bertengkar ini kan pendukung Anies lawan pendukung Ganjar, fair aja. Kan nggak ada pendukung Erick Thohir berantem sama pendukung Ridwan Kamil, kan nggak berantem. Maka dalam jangka pendek menurut saya ini nggak usah maju dua-duanya. Dan ini nggak bisa maju dua-duanya hanya bisa dengan desain politik. Desain politik ini yang punya hari ini bukan saya. Bukan Tribun. Bukan Panji, bukan yang lain-lain, bukan Anda.
Yang punya kemampuan untuk mendesain politik ini hanya partai politik hari ini. Untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka panjangnya saya setuju. Omongannya Panji tadi, omongannya Prof saya setuju jangka panjang. Tapi jangka pendek kita juga harus punya mitigasi untuk jangka pendek. Gitu. Banyak orang yang marah, kenapa kamu taruhan Alphard, Anies nggak bisa. Menurut perhitungan saya harus nggak bisa maju. Kalau semua akalnya sehat harusnya nggak bisa maju. Cawan kebencian dia. Ini cawan kebencian hari ini. Ganjar juga nggak usah maju. Bukan salahnya Ganjar, tapi mau nggak mau Ganjar jadi kawan kebencian juga. Semua kebencian kelompok ini yang dulu ditujukan ke Pak Jokowi diwarisi mentah-mentah oleh Ganjar. Jadi kalau ilmu waris ini namanya asobah dua-duanya ini. Ini pewaris kebencian taruh di sini, ini pewaris kebencian yang lain taruh di sini nih. Benar nggak istilahnya Prof? Asobah. Jadi dalam ilmu agama, dalam ilmu waris namanya asobah nih. Nggak ngapa-ngapain dia warisi, dapat pendukung besar iya. Tapi pendukung besar yang menaruh kebencian terhadap orang lain. Di sini juga begitu. Polarisasi. Jadi polarisasi itu dalam jangka pendek kita bisa siapkan dengan desain politik seperti itu. Dalam jangka panjang yang tadi, desain regulasi yang seperti itu. Keren ya. Terima kasih. Prof Kasim, Pak Iqbal, Prof Kasim, silakan. Silakan Pak Iqbal. Atau Prof Kasim dulu terlebih dahulu, silakan. Iya. Siapa yang merawat kebencian politik ini? Jakarta. Dan pers. Siap, Prof. Jakarta. Jadi saya beberapa tahun ini depan mahasiswa seminar, tidak ada tokoh nasional, yang ada tokoh yang tinggal di Jakarta. Ini KTP Jakarta yang 3 sana. Iya. Kita Jadi Anda katakan itu tokoh nasional, itu orang Jakarta. Itu yang merawat kebencian. Ya. Karena merawat kebencian, maka Jakarta harus ditinggalkan. Pindah ke IKN saja. Mungkin ada mengira saya kampanye pihak tertentu, tidak. Ya, pandangan saya berbeda dengan yang mengira saya begitu. Sulit kita keluar dari bayangan yang ada di Pulau Jawa itu dan pusatnya di Jakarta. Semua jaringan dari situ dan itu membentuk mindset kita secara nasional. Keseniannya, kebudayaannya, cara berpolitiknya dari situ. Mari kita coba pindah ke Kalimantan. Bil khusus menguntungkan Sulawesi Selatan. Kalau pindah ke situ saya kira sepanjang Selat Makassar akan terbangun pelabuhan-pelabuhan yang bagus untuk nyebrang ke ibu kota yang baru itu. Itu menguntungkan. Itu kepentingan Sulawesi. Dan yang ke timur di sana juga lebih dekat pusat. Mungkin Manado akan lebih ramai. Ya. Sehingga apa yang kita katakan perimbangan pembangunan Jawa terwujud kalau IKN itu di Kalimantan. Karena orang timur terpaksa memodernisir fasilitasnya untuk ke ibu kota yang sudah dekat itu. Khususnya di daerah Mandar ini, Sulawesi Barat. Pasti dia akan bekerja keras. Dan apa yang kita inginkan bahwa pembangunan itu merata demikian rupa. Kalau masih di Jakarta, bagaimana orang Papua terlalu jauh kita ke sana. Biarlah pelabuhan kita begini. Kira-kira begitu Pak. Dan terakhir saya terima kasih bahwa itu bisa dipahami ya. Kami berempat di sini sebenarnya sudah saling mendukung. Ya. Baik dalam jangka pendek yang kita kritik keras itu. Tapi jangka panjang kita harus bekerja keras. Jangan jangka panjang itu suatu imajinasi saja. Saya sudah sebut, kalau perlu hanya 2 periode kita mengubah semua aturan ini sehingga hukum besi Jawa itu berubah betul. Terima kasih. Terima kasih Prof. Selanjutnya Pak Iqbal silakan. Ya, kalau saya mungkin agak sedikit menambahkan saja bahwa memang persoalan yang kita hadapi dalam politik ini salah satunya itu adalah persoalan yang terkait dengan kelembagaan politik kita. Jadi apa yang terjadi selama ini
saya kira juga mungkin dikontribusi oleh partai politik kita yang tidak mandiri. Partai politik kita kan yang belum sehat betul dari perspektif teks politik itu, dan seterusnya dan seterusnya. Celakanya lagi, undang-undang parpol itu tidak pernah bisa direvisi. Ini persoalan. Padahal di dalam undang-undang parpol kita itu terlalu banyak hal yang perlu dibenahi. Nah, itu kan akan berimplikasi kepada sistem politik kita, menurut saya. Ya, yang kedua adalah, karena itu kemudian parpol kita itu selalu identik dengan kapitalisme, menurut saya. Semua ketua-ketua itu adalah orang-orang yang pemilik modal itu ya, dominan ya. Sehingga kemudian kita sulit mendapatkan ketua parpol yang agak... Ini bukan toko Pak ya, naga. Naga. Ya, menurut istilah Prof, bukan toko, naga. Yang kedua saya kira memang sudah banyak kita diskusikan ini beberapa waktu yang lalu bahwa sebenarnya untuk mendirikan partai politik ini, itu juga harus ada intervensi negara. Negara juga harus bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk kemandirian parpol ini. Hari ini negara kita tidak terlalu peduli dengan parpol. Menurut saya, coba dibayangkan misalnya satu suara di DPR itu harganya Rp1.000. Jadi kalau misalnya dia dapat 20 juta, kali 1.000 berarti dia cuma dapat 20 miliar misalnya DPR. Belum lagi DPRD ke provinsi dan kabupaten kota. Itulah bentuk intervensi pemerintah selama ini, negara selama ini. Yang sangat menurut saya sangat minim. Ini yang kemudian, ini saya tambahkan saja dari apa yang telah disampaikan oleh para tokoh-tokoh kita ini, bahwa salah satu poin penting juga kita, kalau kita bicara tentang isu ini tadi adalah menyangkut tentang bagaimana kita merevisi ya kelembagaan dan mungkin regulasi yang berkaitan dengan partai politik kita. Kalau ini masih terjadi seperti ini, saya kira agak sulit kita bayangkan kita mau mendapatkan suatu sistem politik yang baik ke depan ya. Antara politik tadi, isu yang dibangun oleh teman-teman Tribun News ini, antara politik kebangsaan dengan politik politik kebangsaan dengan politik identitas itu ya, politik politik apa istilahnya itu ya, itu. Kalau ini tidak kita benahi, itu akan terjadi terus, berulang terus. Dan tentu ini juga akan menimbulkan persoalan apatisme di kalangan muda. Kalau ini terus muncul, anak-anak muda melihat, wah ini politik kita ini ya. Akibatnya mungkin akan menimbulkan distorsi dalam perilaku politik. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Ini barangkali pertanyaan terakhir yang boleh dijawab dengan keempat narasumber kita pada hari ini. Pertanyaan dari Mbak Andini ya, mahasiswi FISIP Universitas Hasanuddin. Pertanyaannya, nasihat untuk generasi pemilih muda yang perdana menggunakan hak suaranya. Boleh dari Mas Panji terlebih dahulu. Singkat jawabannya silakan. Apa ya nasihatnya bingung. Soalnya saya harus dinasihati juga. Ya perbanyak pengetahuan saja sih kalau menurut saya tentang politik ya. Dengan kita mengetahui politik baik itu terutama tentang Indonesia dan kemudian mempelajari juga apa yang terjadi di negara lain. Kita punya perbandingan sebetulnya titik kita di mana. Kan kalau nggak punya perbandingan kita nggak tahu betapa mundurnya bangsa ini gitu kan. Jadi kalau saya sih memperbanyak pengetahuan, dengan pengetahuan itu kita akan jadi lebih punya daya kritis, bisa menilai juga gitu. Tapi kalau nggak ada pengetahuan ya sulit kita melakukan itu. Oke. Perbanyak pengetahuan yang pertama dari Mas Panji. Mas Hasan silakan. Sebenarnya jangan kecil hati kalau ini waktu kita pertama kali memilih misalnya. Untung Anda memilih pertama kali ketika Anda muda. Banyak jenderal-jenderal polisi sama tentara jadi pemilih pertama setelah pensiun. Setelah pensiun baru jadi umur 56, 57 baru jadi pemilih pertama mereka.
Jadi Anda nggak usah kecil hati. Anda itu sama dengan jenderal-jenderal yang baru pensiun. Polisi, tentara yang baru pensiun tuh sama-sama pemilih pertama juga ini gitu. Jadi nggak usah kecil hati. Dan ini jauh lebih ringan daripada malam pertama. Jadi nggak begitu sulit. Yang sesuatu, kamu nanti. ya kamu sama kayak Jenderal Andika, sama-sama pemilih pertama nanti. dengan jenderal polisi dan jenderal tentara. Jadi tidak usah khawatir lah dengan itu. Nah, kalau soal pengetahuan ini kan pengetahuan umum saja, bukan sesuatu yang harus milik eksklusif saya, Mas Panji dan yang lain-lain. Apalagi soal kepemiluan itu soal mau belajar apa tidak, mau mencari tahu apa tidak, hanya mau terjebak dengan kebencian atau mau mencari sesuatu yang objektif atau tidak. Problemnya di situ saja. Jadi kalau menurut saya pun tidak bisa memberikan nasihat yang banyak, tapi kalau berdasarkan pengalaman, kalau saya pasti bukan pemilih pertama. Saya bukan orang muda dan bukan jenderal, jadi ini pemilih kesekian. Tapi kalau menurut saya, bisa saja kita juga berubah-ubah pilihan. Dan pemilih sah untuk itu. Pemilih itu sah melakukan itu. Hari ini saya pilih A, besok saya pilih B, itu sah sekali. Karena tidak pilih A lagi, itu bisa jadi sebagai bentuk hukuman terhadap A yang tidak memenuhi ekspektasi kita. Dalam bilik suara ya. Ya tidak. Kalau awalnya kita milih A, kemudian kita nggak memilih itu lagi, itu hukuman buat dia. Karena dia tidak memenuhi harapan kita. Kalau kita nanti balik lagi ke A, bisa jadi hukuman terhadap B, karena ternyata B juga sama aja gitu. Jadi, tapi pemilih berubah-ubah itu sah. Pemilih berubah-ubah itu sah. Jadi pemilih yang konsisten dong, nggak perlu juga pemilih konsisten. Orang elitnya nggak konsisten, ngapain kita ikut konsisten gitu. Jadi begitu saya, terima kasih. Ya. Oke, baik Mas Hasan. Saya loncat ke Pak Iqbal terlebih dahulu, silakan Pak. Ini untuk anak-anaknya nih Pak. Ya baik, kalau saya satu poinnya mandiri. Harus betul-betul mandiri memilih. Merdeka. Jangan karena ikut pacar ya. Jangan karena ikut orang tua ya dan seterusnya. Dan di Sulawesi Selatan ini Mas Panji, kemandirian perempuan dalam memilih itu tinggi. Buktinya di Jeneponto itu ada pilkada, Kabupaten Jeneponto agak jauh dari sini. Itu gara-gara beda pilihan suami istri cerai Pak. Ini fakta, ada faktanya. Ya. Jadi saya lihat kalau perempuan di Sulawesi Selatan ini dia akan mandiri. Nah, ini sebagai pemilih pemula harus mandiri ya. Itu saja poinnya, makasih. Baik, mandiri dari Pak Iqbal. Prof. Kasim, silakan. Jangan golput. Jangan golput ya. Apalagi sebagai pemilih pemula, kalau golput Anda tidak punya pengalaman masuk kamar. Di kamar lah itu adegan terjadi. Nah itulah pengalaman pertama kita berpemilu. Jadi kalau golput, pengalaman itu Anda tidak akan rasakan. Jangan golput. Yang kedua, siapapun yang Anda pilih dan kalah, jangan menyebarkan kebencian dan kekesalan. Beritahu teman-teman Anda, presiden yang terpilih kita dukung selama 1 periode. Gitu ya, terima kasih. Baik. Jawaban dari Prof. Kasim tadi, Bang Tamzil ini juga sekaligus menutup sesi diskusi kita pada siang hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk keempat narasumber kita pada siang hari ini. Ada Prof. Dr. M. Kasim Matar selaku Guru Besar UIN Alauddin Makassar. Kemudian ada juga Dr. Iqbal Latif MSI, dosen Sosiologi FISIP Unhas. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Mas Panji Anugrah Permana SIP MSI Dr. Phil selaku dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia dan juga pendiri Lembaga Survei Cyrus Network Mas Hasan Nasbi. Terima kasih Bang Tamzil juga terima kasih selaku moderator. Siap, sudah dikembalikan kepada saya. Terima kasih Bapak-bapak semua, rekan-rekan mahasiswa juga terima kasih sudah bergabung di Talk Show Tribun Series kita dalam tema Masihkah Berlaku di Iron Law of Indonesia Politics Jawa adalah kunci pada pemilu 2024. Terima kasih, saya Paramita Sumantri, mohon maaf jika ada kesalahan selama memandu acara. Sampai jumpa di Talk Show Tribun Series Memilih Damai berikutnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.